Pemimpin sekte, kabar buruk. Raja Iblis, penghancur surgawi, memimpin pasukan iblis menyerbu Gunung Kunlun. Mereka mencoba membuka tanah dewa dan menggulingkan kerajaan naga. Pemimpin, buatlah persiapan. Semua fraksi iblis berkumpul. Raja Iblis penghancur surgawi, terima kasih untuk hadiahmu, kau mempermudah tugasku. Hari ini, kalian semua tak akan selamat. Yao Ming, jangan terlalu sombong. Ajalmu sudah tiba. Sekte-sekte iblis bersatu. Walau kau dewa pedang, hari ini kau juga pasti mati. Hancurkan Gunung Kunlun. Buka tanah dewa. Salurkan amarah kuno untuk putuskan takdir naga. Kerajaan naga akan runtuh. Kerajaan perkasa kami takkan tunduk pada kalian dari ajaran sesat. Kau larang, apa yang bisa kau lakukan? Raja Iblis penghancur surgawi, kemenangan ditentukan pedang, bukan kata-kata kosong. Hari ini akan kubunuh kalian dengan pedangku ini. Dewa pedang sekte Tontian, kau terlalu percaya diri. Kau adalah dewa pedang. Aku adalah Raja Iblis. Kita sama-sama penguasa. Ditambah 6 jenderal iblis dari sekte iblis kali ini. Kau tamat. Penggal kepala Xiaoming, lalu hancurkan kerajaan naga. Kehormatan sekte takkan ternodai. Kami akan lindungi kerajaan naga. Jenderal biasa berani tantang aku? Pedang ini akan membuka jalanku melumpuhkan iblis dan membela kebenaran. Saksikan kehebatanku. Jangan omong kosong. Serang. Energi kosmis berkumpul, pedang takdir bangkit. Ketua Xiao, bagaimana lukamu? Lulaku sangat parah. Aku harus kultivasi tertutup. Urusan sekte Tongtian kuserahkan padamu. Ini adalah cincin pemimpin sekte. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Bagaimana beberapa bisa mengambil alih sekte Tongtian selama kau masih hidup? Pengkhianat. Matilah. Sedang apa kalian? Xiaoming, kau pulang lebih awal. Sudah, kukatakan dia akan segera kembali. Takut apa? Kau sudah jadi milikku sejak lama. Cepat lambat akan jujur pada bocah ini. Mari lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Xiaoming, pasti kau tahu reputasi gua Wenchuan. Aku sudah tidur dengan tunanganmu. Apa yang akan kau lakukan? Kalian pasangan tak tahu malu. Jaga mulutmu. Kita belum menikah. Kau tunanganku. Beraninya kau membawanya ke rumah nikah kita untuk perbuatan menjijikkan ini. Ini keterlaluan. Aku memang mau menindasmu dan meniduri wanitamu. Kenapa? Ku beritahu kau. Kami sudah bersama sejak lama. Xiaoming,
Aku nona keluarga Song. Kita memang bukan orang yang selevel. Kini, kau sudah tahu, dengar baik-baik. Aku batalkan pertunangan kita. Apa, Song Qian? Sudah mau ingkari janji? Kakek yang mengatur pernikahan ini. Jangan bahas itu lagi. Entah kenapa dia sampai gila menjodohkanku denganmu. Dia bilang kau istimewa. Kau bukan apa-apa. Kini dia sudah tiada. Aku mana mau bersama pecundang sepertimu. Apa yang membuatmu pikir kau pantas mendapatkanku? Kenapa kau menyelamatkanku 3 tahun lalu? Bukan aku. Shen Yunshi yang ikut campur saat itu. Apa? Kau bukan penyelamatku 3 tahun lalu? Melainkan Shen Yunshi. Benar. Gadis tengik itu, entah berapa banyak masalah yang dia timbulkan padaku. Orang yang kusukai adalah Tuan Guo. Keluarga Guo menguasai Yuncheng. Pengangkut air sepertimu takkan bisa menyainginya. Kau benar sekali. Bahkan pengemis lebih mulia darimu. Anjing keluarga kami pun lebih baik darimu. Benar. Hidupmu tak berharga. Kemas barangmu dan pergilah sekarang. Keluarga Song tak membutuhkanmu lagi. Karena bukan kau penyelamatku, aku tak perlu lagi menghargaimu. Jadi ini pilihanmu? Tentu. Dibanding Tuan Guo, kau sama sekali tak berguna. Bahkan jika kakek masih hidup, aku takkan pernah menikahimu. Apa yang terjadi di sini? Bibi, Xiaoming jadi gila. Dia mencoba membunuh kami. Xiaoming, kau sudah gila? Berani membunuh? Mereka berdua berkomplot dan berselingkuh di belakangku. Tak tahu malu, masih mau batalkan pertunangan. Tuan Guo akan memberi keluarga kami kontrak until miliar dan koneksi. Kau tak memberi apa-apa hanya menghalanginya. Pertunangan Insis berakhir hari ini. Xiaoming, mulai saat ini pergi dari keluarga Song. Boleh siap, Dipin. Kita tak punya hubungan apapun lagi. Bibi, perlakuanmu pada Xiaoming sudah keterlaluan. Wanita murahan. Kau tak berhak bicara di sini, beraninya kau membela anak luar. Sia-sia membesarkanmu selama 8 tahun. Yungsi, kau yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Ya, Kenapa kau tak beritahu aku? kakek Song melarangnya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ikut denganku. Mulai sekarang aku akan menjagamu. Kau tak akan tersakiti lagi. Kau bersedia? Aku bersedia. Shen Yunshi, kau benar-benar ahli menipu diri sendiri. Dari semua pria di dunia, kau pilih dia. Dia sampah yang kubuang. Kau mau terima? Xiaoming pria baik, bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Beda dengan kalian anak kaya manja, dia jauh lebih baik. Apa tuh katamu? Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini aku akan lindungi Shen Yunshi. Siapapun yang ganggu dia akan berurusan denganku. Berani-beraninya kau melawan? Dapat merotin. Xiaoming, kau sendiri tahu siapa dirimu sebenarnya. Sebagai menantu matri lokal keluarga Song, 3 tahun lamanya, kau cuma bermalas-malasan dan jadi parasit. Apalagi yang bisa kau lakukan? Sementara aku telah bantu Kian-Kian dapatkan investasi 10 miliar, bantu perluasan bisnis keluarga Song. Dan kau tak punya apa-apa. Inilah jurang antara kau dan aku. Dengar itu. Pengangguran tak berguna. Orang jangan simpan apanya. Pergi sana. Baik. Ingat pilihan kalian hari ini. Sebentar lagi kalian akan sadar apa yang hilang dari keluarga Song. Setelah hari ini, kita tak akan saling kenal. Mulai membuang. Kalian akan segera tahu. Yunshi, ayo pergi. Kian-Kian, aku jadi eksekutif grup Shanghai yang ditunjuk langsung oleh Presdir Ye Junyao secara langsung. Tim pemasaran akan salurkan investasi 10 miliar ke usaha keluarga Song. Nanti jika ada kesempatan akan kuperkenalkan dengan sosok terkaya di Yuncheng Ye Junyao. Dia pernah jadi pemimpin divisi sekte Tiantong. Bagus. Terima kasih, Tuan Guo. Xiaoming, takdir kita berbeda sejak awal. Aku angsa yang terbang tinggi, kau kodok lumpur. Kita tak pernah ditakdirkan bersama. Silakan duduk. Ngomong-ngomong Yunshi, bagaimana kau bisa diadopsi keluarga Song? 8 tahun lalu, aku baru 10 tahun. Suatu hari, ayah mengajakku dan ibu liburan keluarga. Kami mengalami kecelakaan mobil. Orang tuaku tewas seketika. Ayahku adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Song. Ayah Song Qian dan ayahku adalah saudara angkat. Makanya mereka merawatku. Siapa sangka? Mereka benar-benar berbuat baik. Tapi aku baru temukan bukti. Kecelakaan itu mungkin sengaja direncanakan Song Yuande. Mereka mengangkatku untuk dapatkan sahamku. Ayah punya wasiat yang menyatakan jika terjadi sesuatu padanya, semua sahamnya akan jadi milikku. Tak bisa dijual sampai usia 18. Kini usiaku 18. Keluarga Song sebentar lagi mungkin akan ambil sahamku. Keluarga itu sungguh jahat, licik sampai ke tulang. Kecuali mendiang Pak Song semuanya busuk. Jangan lari.
Ye Junyao, kau di tingkat master, aku di tingkat master besar. Kau tak bisa kalahkan aku. Ikut kami kembali temui Ketua Zhao. Jika tidak, kami lumpuhkan kekuatanmu dan bawa mayatmu pulang. Tidak mungkin. Pemimpin, kau masih hidup. Pemimpin, kau masih hidup. Aku memang tak pernah mati. Tak kusangka kita bertemu di sini. Siapa orang-orang ini? Mereka anak buah Zhao Tianhao, mau menculikku untuk memaksaku menuruti kemauannya, menjadi mainannya. Mereka juga ingin merebut semua asetku di Yuncheng. Zhao Tianhao, dasar pecundang tak tahu malu. Kau Xiao Ming. Ketua Dewa Pedang ada di sini. Cepetes berlutut. Berlutut. Cih, Ketua Dewa Pedang adalah Zhao Tianhao. Xiao Ming bukan siapa-siapa. Kami takkan patuh padamu. Karena kalian menolak kekuasaanku, kubasmi para pengkhianat. Aku hancurkan dasar kultivasimu dengan tanganku. Kubiarkan kalian hidup. Sampaikan pada Zhao Tianhao, aku akan cari perhitungan dengannya. Pergi sekarang. Hormat pada pemimpin. Bangunlah kalian semua. 3 tahun telah berlalu. Bagaimana kabar Sekte Tongtian? Selama pemimpin tidak ada, Zhao Tianhao merebut posisi pemimpin. Dia sombong dan lalim, ceroboh dan keras kepala. Untuk membersihkan penentang, dia memulai perang di perbatasan. Murid-murid setia pemimpin nyaris musnah seluruhnya. Kekuatan sekte melemah, kejayaan memudar. Dia tak mau dengar semua nasihat. Pengkhianat Zhao Tianhao. Dulu, andai bukan karena lukaku parah, dia takkan bisa menyergapku dan melemparku ke jurang. Kebetulan aku diselamatkan. Barulah aku bisa selamat. Apa? Dia berani menyerangmu? Pantasan selama 3 tahun, dia terus mencari keberadaanmu. Setelah dia tahu Anda di Yuncheng, dia akan datang mengujimu. Lebih baik, Biarkan dia datang. Kejahatan akan menghancurkan dirinya. Kekuatanku segera pulih. Orang rendahan yang licik ini bukan ancaman. Bagus kalau begitu. Dengan kembalinya pemimpin, kabar akan menyebar dengan cepat. Mari berkira. Ambil inisiatif berani. 2 hari lagi, kita adakan acara penyambutan. Kumpulkan semua elit ke sini untuk pulihkan nama baikmu. Melindungi kerajaan naga dan menjaga rakyatnya adalah tanggung jawab kita. Beritahu semua ketua divisi, aku Xiao Ming, akan kembalikan kehormatan sekte dan hentikan kelaliman Zhao Tianhao. Yang mendukung akan hidup, yang melawan akan mati. Baik. Pemimpin, pasukan kita yang dikirim untuk menangkap Ye Junyao telah gagal, dan ilmu bela dirinya dihancurkan. Kali ini kita mengirim email kita bermaster bela diri. Apa yang benar Ye Junyao bisa melawan? Bagaimana ilmu mereka bisa hancur? Ini Xiao Ming, dia masih hidup. Dia menyelamatkan Ye Junyao. Xiao Ming? Ya, tidak masih benar. Dia sungguh beruntung. Aku tak bisa tenangin sampai dia mati. Xiao Ming adalah dewa pedang yang tak tertandingi. Kita belum tahu kondisi pemulihannya. Jika mau menghabisi dia, itu takkan mudah. Aku juga dewa pedang. Membunuhnya mudah bagiku. Ketua, izinkan aku membunuh Xiao Ming sendiri. Tak perlu. Biarkan faksi iblis menyelidiki dulu. Sebarkan kabar kembalinya Xiao Ming ke Panglima Iblis Pembantai Surgawi. Ketua mau jadikan mereka pion? Tepat. 3 tahun lalu, Xiao Ming mengalahkan Panglima Iblis Pembantai Surgawi dan pakar iblis lainnya, serta menggagalkan upaya mereka membuka tanah suci. Mereka sudah sangat benci padanya. Sampaikan kabar kemunculannya pada mereka, mereka pasti akan kirim elit untuk memburunya. Bahkan Panglima Iblis Pembantai bisa turun tangan langsung. Sementara itu, kita bisa petik keuntungan. Bukankah itu bagus? Ketua bijaksana. Hormat pada Ketua Iblis. Ada masalah apa? Kami menemukan Xiao Ming, Ketua Sekte Tongtian. Dia masih hidup dan kini di Yuncheng. Katanya dia melemah dan sedang memulihkan kekuatan. Xiao Ming masih ancaman besar bagi sekte. Dia harus dihabisi. Tapi kunci tanah pemujaan masih di tangannya. Temukan dia. Ambil kuncinya sebelum mengeksekusinya. Xiao Ming adalah pedang suci. Kita sulit melawannya. Dia terluka parah dan nyaris tewas dalam 3 tahun. Dia takkan pulih total. Keempat raja, bawa relik suci kita, labu darah, dan murnikan kekuatannya. Baik.
Yunxi, 3 tahun ini, aku mengira Songqian penyelamat hidupku. Aku sembunyikan jati diri untuk hidup tenang bersamanya. Tapi dia... orang sekte iblis. Xiaoming, kau memang masih hidup. Hari kematianmu. Mau hancurkan aku, kau tak sepadan. Iskan, binasakan dia. Serang. Xiaoming, awas! Tenang saja. Makhluk rendahan ini akan musnah seketika. Kita harus serius sekarang. Xiaoming, kau pasti mati hari ini. Energi kosmos berkumpul. Pedang terbungkus melindungi. Lenyapkan iblis. Badai pedang. Energi kosmis berkumpul. Pedang terbang lindungi aku. Hancurkan iblis. Badai pedang. Serang. Sepertinya aku harus pakai labu darah untuk menangkapnya. Xiaoming, berani jawab aku? Kenapa tidak? Xiaoming, aku di sini. Xiaoming, penguasa iblis penghancur surga akan menghancurkanmu. Ada apa, Tuan Suci? Penyembah iblis sedang mengujiku. Yuncheng mungkin segera terjerumus ke dalam badai berdarah. Sudah kuhubungi semua ketua divisi. Mereka sudah bersumpah mengikutimu sampai mati. Dengan pasukan mereka, harusnya mudah untuk menghadapi mereka. Aku yakin kita akan segera raih kembali posisi ketua sekte. Beritahu mereka, aku sangat terharu. Selain itu, aku akan temui faksi-faksi Yuncheng. Dan lihat siapa saja mereka. Baik. Pemimpin. Grup Shanghai sudah mengirim undangan. Untuk kumpulkan elit, umumkan identitasmu secara resmi. Aku akan jemput Gubernur Jiang. Silakan ke ruang bangket. Baik. Pak Guo, berkat bantuanmu keluarga Song bisa hadir di jamuan eksklusif ini untuk menyaksikan kehadiran orang penting misterius. Bagimu semua usaha ini pantas. Kami orang kaya dan berpengaruh bergaul di lingkaran sama. Sedangkan Xiaoming bukan dari kalangan kita. Maka meninggalkannya adalah keputusan terbaikmu. Seharusnya aku lebih cepat batalkan pernikahan dan putuskan hubungan dengannya. Qian, lihat 2 orang di sana. Mereka konglomerat terhebat di Yuncheng, wakil ketua kamar dagang. Dia menguasai sumber daya besar. Kekayaan mereka lebih dari miliaran. Ayo akan kuperkenalkan. Baik. Halo Tuan Lofi. Halo Tuan Wang. Kita bertemu lagi. Saya Guo Wenchuan dari keluarga Guo. Ini Nona Songqian dari keluarga Song. Senang bisa bertemu kalian. Halo Tuan Love. Halo Tuan Wang. Pasangan serasi. Anak muda mengagumkan. Aliansi Guo dan Song akan mencapai puncak kejayaan. Kami butuh bimbingan kalian dalam bisnis. Mohon dukungannya. Tentu saja, kita elit di Yuncheng. Kelak akan sering bertemu. Kita harus saling mendukung. Kami hargai itu. Kenapa dia di sini? Tuan Lavi dan Tuan Wang, kami ada urusan. Permisi sebentar. Silakan. Berani datang ke sini? Tunggu. Bagaimana kau masuk? Di mana undanganmu? Tentu saja masuk secara resmi. Keluarga Song banyak berbuat jahat, aku harus datang melihat-lihat. Xiaoming, kau marah hanya karena aku batalkan tunangan? Kekanakan begini memuakan. Aku mau pergi kemana? Tak perlu lapor padamu. Jamuan penyambutan ini tak akan terlaksana tanpa kehadiranku. Acara tak akan terlaksana tanpa kehadiranku. Apa benar yang kudengar? Ku beritahu kau. Pesta penyambutan hari ini diadakan oleh grup Shanghai. Ye Junyao, pengusaha top Yuncheng, juga akan menghadiri acara ini. Seluruh elit Yuncheng akan berkumpul di sini malam ini. Kau kira siapa dirimu sampai berani membual di sini? Xiaoming, kau sudah diusir dari keluarga Song. Berhenti mempermalukan diri. Kau dan aku bagai langit dan bumi. Kita sudah berbeda level. Kau hanya manusia biasa. Orang tak berguna. Aku tak berguna? Di hadapanku, kalianlah yang tak berguna. Siapa berani melontarkan kata sombong? Aku yang bilang.
Ada masalah? Hari ini semua yang hadir adalah elit sosial Yuncheng. Langkah terhormat. Dari mana asalmu beraninya bicara arogan di sini? Semuanya. Biar ku perkenalkan. Ini adalah Xiaoming, si pecundang sejati. 3 tahun lalu, keluarga Song menyelamatkan sampah ini. Dia mengaku dirinya luar biasa, namun nyatanya dia hanya numpang hidup, bahkan melamar Nona Song hingga jadi tunangannya. Namun pecundang ini tak cuma hidup sebagai parasit, dia juga selingkuh diam-diam. Saat bertunangan, dia main dengan wanita lain-lain, lalu dicampakkan oleh Nona Song dan diusir dari keluarga Song. Orang yang begitu tak tahu malu dan tak bermoral ini masih berani hadir untuk mengacau. Ternyata orang yang ditampung keluarga Song masih berani mengacau. Sungguh tak tahu berterima kasih. Penean, serigala berbulu domba. Jika ini benar Xiaoming, kau sungguh hina. Tak pantas ada di sini. Aku mau kau keluar. Keluar! Xiaoming, kau lihat, inilah suara keadilan. Orang tak berguna sepertimu takkan pernah bisa angkat kepala lagi. Cepat bawa Shen Yunxi yang murahan itu pergi. Cepat bawa Shen Yunxi yang murahan itu. Pergi? Kalian keterlaluan. Sudah jelas kau yang tak tahu malu berselingkuh dengan Tuan Guo dan ketahuan langsung oleh Xiaoming. Berani-beraninya kau memutarbalikan fakta, memalukan. Kau pengkhianat durhaka. Jika berani memfitnahku, akan kupotong lidahmu. Jika kau sentuh Yunxi lagi, jangan salahkan aku jadi kasar. Xiaoming, beraninya kau pukul wanita? Kau pantas mendapatkannya. Siapapun itu sama saja. Berani menindas Yunxi di depanku, mana mungkin aku diam saja. Lancang. Pesta penyambutan hari ini bukan tempatmu untuk arogan. Penjaga. Patahkan tangan dan kakinya dan lempar dia keluar. Antek-antek ini bukanlah lawanku. Xiaoming, aku penasaran siapa yang beri kau nyali. Di mataku kau cuman orang tak berguna. Menghadapimu sangat mudah. Lemah. Sejak kapan? Bocah ini jadi sehebat ini? Guys, tapi dia ini. Kau sungguh tak menghargai kami yang ada di sini. Aku bertindak sesukaku. Untuk apa minta izin kalian? Beraninya kau? Kau tak pantas hadir. Jika aku tak pantas, kalian semua lebih tak pantas. Jika aku tak datang hari ini, acara ini tak bisa dilanjutkan. Sombong sekali, bocah tengik. Kau kira kau adalah orang paling penting? Bagaimana kalian tahu aku bukan orang paling penting yang kalian sebut? Xiaoming, aku dan Song Qian tahu jelas latar belakangmu. Kau cuma sampah tak berguna kurir air biasa. Kau pikir dirimu orang penting? Kau takkan mengerti. Orang sepertimu tak layak tahu. Sudah, Xiaoming, jangan mempermalukan diri. Menyinggung Tuan Lev dan Tuan Wang akan membuatmu mati mengenaskan. Cepat bawa wanita murahan ini pergi. Hari ini aku datang untuk hargai kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Keluarga Lev Yuncheng menyuruhmu pergi sekarang. Keluarga Wang dari Yuncheng juga menyuruhmu pergi dari sini. Aku juga keluarga Zhang di Yuncheng. Aku juga keluarga Wei di Yuncheng. Kalian sendiri tidak cukup. Xiaoming, kau tahu sedang bicara dengan siapa? Tuan Lev dan Tuan Wang, pengaruh mereka sangat besar. Berani menghina mereka? Belum lagi semua keluarga penting Yuncheng. Kau masih bilang tidak cukup? Bocah, aku tak tahu kenapa kau begitu sombong, tapi kau harus paham ucapan sembarangan akan berakibat fatal. Apalagi di depan orang-orang penting seperti kami. Satu kata dari kami bisa buat kau mati mengenaskan. Apa belated dan mantap pak. Ya kau salah bersiap, baik mungkin kami maafkan. Xiaoming, lihat itu. Keluarga-keluarga berpengaruh ini tak bisa diremehkan. Apa benar? Mereka takkan bisa meremehkanku. Asalkan aku mau, aku bisa membuat Tuan Love ini langsung berlutut memohon ampun. Aku Levi Qinghao sudah berkuasa di sini 20 tahun. Tak pernah ada yang berani bicara seperti ini padaku. Mari kita lihat caramu membuatku berlutut merengek. Tersetuhku, aku aja sujud pada langit, bumi, dan orang tua. Tak pernah pada orang lain. Jika kau tak beri penjelasan yang jelas, kau tak akan bisa pergi dari sini hari ini. Xiaoming, sekarang bagaimana? Xiaoming, kesombonganmu akan kau sesali nanti. Melawan Tuan Elf berarti bunuh diri bagi kalian. Sejak grup Elf berdiri sampai sekarang, kau pasti sudah berusaha keras. Kini semuanya akan hancur lebur, karena kau pilih musuh yang salah. Buat grup Elfi bangkrut dalam 5 menit. Buat grup Elfi bangkrut dalam 5 menit. Hari ini aku di sini, ku beri kau 40 menit. Jika aset keluarga Elif berkurang 20% dan kau dianggap menang. Setelah puluhan tahun di dunia, aku belum pernah lihat orang sombong sepertimu. Xiaoming, Kenapa masih berdiri? Naik panggung dan nikmati acaranya.
Xiaoming, kamu berani sekali. Apa kau sadar kursi ini milik siapa? Ini untuk pemimpin. Tahukah kau tindakanmu akan merenggut nyawamu? Xiaoming sudah gila. Mungkinkah tekanan dari Tuan Guo terlalu berat? Kemungkinan besar. Tapi barusan dia sudah bersikap lancang di depan orang penting. Pada akhirnya dia tetap mati. Kita lihat saja nanti. Memang pandai membual. Bocah, minggir dari kursi itu. Kursi ini bukan untuk orang sepertimu. Hanya Nona Ye yang layak duduk di sini. Kau akan bangkrut tapi masih ikut campur urusan orang. Di hadapanku, Ye Junyao harus boleh berdiri. Keluarga Wang telah bertahan di Yuncheng lebih dari belasan tahun. Kami tak pernah temui orang gila sepertimu sebelumnya. Dari nada bicaramu, kau sama sekali tak menghormati Nona Ye. Terus terang, kami berdua menerima perlindungan Nona Ye. Nona Ye bagaikan orang tua kedua kami. Tanpa beliau, kami bukan apa-apa hari ini. Berani-beraninya kau menghina beliau di sini? Wang, mari kita gabungkan kekuatan akhir nyawa si brengsek ini untuk balas dendam Nona Ye. Nona Ye telah tunjukkan kebaikan yang tak terhingga. Jangan sampai dia dihina. Hari ini kurelakan segalanya untuk menyingkirkannya. Rencana bagus. Pengawal, bawa bocah ini keluar. Cari tempat terpencil dan kubur dia. Sekarang bagaimana? Santai saja, nikmati pertunjukannya. Gawat Tuan Lea. Keluarga Lev bangkrut. Tidak mungkin. Keluarga Eleve tamat. Apa? Tuan Lev, apa yang kau katakan? Kembar Lev Kam hancur. Apa yang terjadi? Hentikan lelucon kejam ini. Jangan menakut-nakuti kami. Semua aset keluarga Levi disita. Baru 2 menit lalu. Perjuangan 30 tahun lenyap seketika. Anak muda, aku bersalah padamu tadi. Kumohon berikan keluarga Levi jalan keluar. Turunlah. Tampar wajah Song Qian sampai bengkak, baru mungkin aku pertimbangkan untuk memaafkanmu. Benarkah itu? Aku tak membual seperti wanita itu. Selalu mengatakan omong kosong. Mungkin kau boleh tak percaya padaku. Xiaoming berandalan. Apa rencanamu? Kau kira semua orang akan menuruti perintahmu? Aku peringatkan kau, jika sentuh aku hari ini, kau akan menyesal selamanya. Tuan Love, jangan percaya ucapannya. Dia hanya menggertak. Dia cuma orang tak berguna. Mana mungkin bisa hancurkan keluarga Love? Jika mukanya belum bengkak, belum sah. Kulit perempuan ini sangat tebal. Pukul lebih keras. Jangan lancang bocah. Ini penghinaan. Aku perintahkan hentikan kelakuan ini. Katakan, siapa dirimu sebenarnya? Kau keluarga Wang akan binasa dalam 3 menit. Kau kira aku takut? Kau anggap aku siapa? Bangkrutkan keluarga Wang dalam 3 menit. Kau sungguh keras kepala. Tunggu saja. 3 menit lagi. Pak Tua, keluarga Wang sudah tamat. Apa yang terjadi? 2 keluarga runtuh. Ini bukan main-main. Elvi Qinghao dan Wang Guosong, 2 orang berkuasa di sini. Berdiri begitu lama dan hancur oleh satu perintah. Ternyata dalam turnamen keluarga Elf dan Wang sudah dihancurkan. Siapa lelaki ini? Xiaoming, ilmu hitam apa yang kau pakai? Aku sudah tahu, pasti kau. Shen Yunxi, apakah kau tidur dengan Taipan? Makanya ada orang yang mendukungmu. Xiaoming ini cuma pecundang. Mana mungkin dia punya kekuatan begitu? Jaga cara bicaramu. Kau punya 30 detik untuk berlutut dan minta maaf ke Yunxi. Tampar wajahmu 300 kali. Kalau tidak, kau akan mati. Suruh aku berlutut? Mimpi kau. Waktu 30 detik habis. Kau berani sentuh aku, kubunuh kau sekarang. Halo ayah, aku dipukuli. Datang secepatnya. Apa katamu? Kau dan Nona Ye bersama Gubernur Jiang? Sempurna. Bawa Nona Ye ke sini untuk membelaku. Bajingan. Kau tamat hari ini, ayahku bersama Nona Ye. Begitu dia datang, kau akan hancur. Dia benci orang yang tak tahu aturan sepertimu. Kita lihat siapa yang celaka saat Nona Ye tiba. Xiaoming, Nona Ye bukan orang biasa. Tenang. Aku tahu yang kulakukan. Tuan Go, ayahmu, Nona Ye, dan Gubernur Jiang benar akan datang. Harus beri kami keadilan. Bajingan ini keterlaluan. Saat mereka datang akan kukatakan persis kejadiannya. Mereka akan lenyapkan dia. Berani hancurkan keluargaku? Mari kita lihat sebenarnya siapa yang berani lawan keluarga Wang. Akulah yang bangkrutkan keluarga Wang. Aku sudah bangkrutkan keluarga Wang. Ada yang keberatan?
Nona Ye, Gubernur Jiang, kalian datang. Berilah kami keadilan. Dia sangat arogan dan kejam. Nona Ye, Gubernur Jiang, keluarga Levi kami, ketelur Levi kami hancur. Tolong selamatkan aku. Ayah, acara jamuan hari ini seharusnya sangat berharga. Tapi ada orang gila yang mengacaukannya. Dia memukulku di depan umum. Lihat, beginilah dia memukulku. Dia sama sekali tak menghormati keluargaku. Jangan biarkan dia kabur. Nona Ye dan Gubernur Jiang sudah datang. Dia pasti tamat. Liu Qinghao dan Wang Guosong adalah anak buah Nona Ye. Dia sangat melindungi bawahannya. Mari lihat bagaimana dia menghadapinya hari ini. Nona Ye adalah ketua divisi sekte Tongtian. Pengaruhnya sangat luas di Yuncheng. Bahkan gubernur pun menghargainya. Orang bodoh itu mungkin akan lenyap besok. Itu salahnya sendiri yang menyinggung orang yang tak pantas. Aduh, sayang sekali. Tahun pemimpin, Anda jadi terganggu. Aku tidak menangani dengan baik. Pemimpin? Nona Ye? Kamu kenal Xiaoming? Itu tidak mungkin. Tuan Xiao adalah penyelamatku. Penghinaanmu padanya adalah penghinaan bagiku. Statusnya paling tinggi di sini. Selama ini, kau terus memprovokasiku, bahkan ingin menghancurkanku. Hari ini akan kubuat kau merasakan akibat perbuatanmu sendiri. Keluarga gua dan kau akan menyesal selamanya. Tuan Xiao, mohon ampunilah kami. Anak durhaka ini akan kuusir dia dari Yuncheng. Kupatahkan kedua kakinya dan larang dia kembali selamanya. Bagaimana? Ayah, jangan perlakukan aku begini. Kurang ajar. Keluarga gua sedang menanjak. Kau hancurkan segalanya. Hari ini ku ajar kau sampai mati. Tunggu, Ayah. Aku tidak tahu dia adalah pemimpin. Aku hanya tahu dia cuma pengantar air biasa. Jangan salahkan aku. Keluarga gua akan kuhapus dari Yuncheng. Bawa orang ini keluar dari Yuncheng. Song Qian, masihkah kau anggap aku pria tak berguna? Aku Menghormati almarhum Tuan Song yang merawatku, aku tak perhitungan denganmu hari ini. Mulai sekarang kita tak punya hubungan lagi. Pergi. Xiaoming, tunggu saja. Jika kau tak bisa kusentuh, wanitamu yang kuhajar. Hormat pada pemimpin. Bangun semuanya. Tuan Xiao adalah pemimpin sekte Tongtian, sekte terkuat di Kerajaan Naga, penjaga tanah suci, pelindung perdamaian Kerajaan Naga, menumpas ribuan siluman, dan aliran sesat tak terhitung. Jasanya tak terhingga. Hari ini dia datang ke Yuncheng adalah kehormatan terbesar kami. Pemimpin sekte Tongtian, dia adalah tiang penyangga Kerajaan Naga. Legenda says the Dimension. Benar, Ye Juniao dulu adalah ketua divisi sekte Tongtian. Kini dia orang terkaya di sini, berpengaruh besar. Sedangkan Tuan Xiaoming, kekuatannya tak terbatas. Keluarga Cui bersumpah untuk mendukung Tuan Xiaoming. Keluarga Liu berdiri di pihak Tuan Xiaoming. Dia penipu. Ini Dugu Feng, penjaga kiri sekte Tongtian. Tingkat master besar di puncak kultivasi. Kekuatannya luar biasa. Dia mewakili secara resmi sekte Tongtian. Mengapa dia di sini? Dia bukan pemimpin sekte. Beraninya kau. Dugu Feng, kau tak mengenali pemimpin sekte Tongtian. 3 tahun lalu, mungkin dia pemimpinnya. Tapi sekarang, dia sudah diusir dari sekte, bukan lagi bagian sekte Tongtian. Apalagi disebut sebagai pemimpin sah sekte. Dugu Feng, buka matamu. Akulah pewaris sah sekte Pedang Langit. Tolak wewenangku sebagai pemimpin sekte, hadapi konsekuensinya. Kawan yang mengikuti pemimpin resmi saat ini adalah Zhao Tianhao. Dialah penguasa sah sekte pedang. Pengkhianat Zhao Tianhao itu akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Beraninya kau? Serang. Di hadapanku, kalian tak layak menghunus pedang. Hari ini, ku pembersih para pengkhianat. Ini takdirmu. Hidup Tuan Suci. Saat aku menyelamatkanmu dulu, kakek Song pernah bilang, kamu adalah pria luar biasa. Ditakdirkan untuk kejayaan. Apa kau percaya ucapan Jenderal Song? Aku selalu percaya. Tapi tak kusangka. Kau pemimpin tertinggi Sky Reaching Sword Sect. Kedudukanmu sangat mulia. Aku menghindari ungkap jati diriku. Untuk hindari masalah yang tak perlu. Mulai sekarang. Siapa tahu bahaya apa yang mungkin datang? Aku tak takut. Selama bersamamu, tak ada yang kutakut. Pemimpin. Kepulauan Boundless Sea, kirim upeti penguasa pulau mereka tempa dengan api sejati sama di eliksir kelahiran kembali 9 siklus. Semoga bantu pemimpin kita pulihkan kekuatan segera. Sampaikan terima kasihku ke penguasa pulau. Saat waktunya tiba, Xiaoming akan berkunjung untuk beri penghormatan. Dimengerti. Ini luar biasa.
Dengan eliksir kelahiran ini membantu kita, aku yakin pemulihanmu sudah di depan mata. Fokuslah berlatih di sini. Aku tak akan ganggu. Aku akan beli bahan makanan untuk berkontribusi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ah. Xiaoming Shen Yunqi ada di sini di tanganku. Jika kau ingin dia selamat, datang sendiri bawa tebusan 1 miliar. Jangan bawa polisi atau main akal, hanya kau dan uangnya. Jangan sentuh dia. Kami penuhi permintaanmu. Sebut nominalnya. Jaga dia tetap aman. Gua Wenchuan, lepaskan aku. Kenapa kau lakukan ini? Kau seharusnya tidak mendekati Xiaoming. Kenapa pilih pria sempurna itu? Sisok sempurna yang sombong, yang menghancurkan reputasiku dan menghabiskan harta keluargaku. Hari ini, aku akan menyeretnya ke neraka. Kau keji. Keji? Urusi nasibmu sendiri saat pahlawanmu gagal. Jika dia peduli, dia akan bawa uangnya. Jika tidak, kita lihat seberapa ikhlas dia sebenarnya. Mari kita saksikan pilihan yang akan dia ambil. Bagaimanapun, kau takkan keluar hidup-hidup. Menjijikan. Alangkah manisnya. Kalian memang berjodoh pasangan yang sempurna. Malam ini kalian akan terbakar bersama. Jangan berlagak. Sempurna. Mari kita mulai mengambil. Pembayaran yang tertunda. Berhenti. Berhenti. Gua Wenchuan, kau tak tahu siapa aku ya? Berani-beraninya sentuh kekasihku. Aku tak peduli siapa kau. Yang ku tahu kau cuma suami temenan yang sok jago. Gua Wenchuan, kau ingin hidup kan? Lepaskan Yunxi sekarang. Nanti mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Sudah, cukup. Uangnya mana? Uangnya di sini. Ada 10 miliar di dalam. Password 68 kali. Lepaskan dulu dia, baru semua uang ini akan jadi milikmu. Serahkan uangnya dulu, aku menepati janji. Begitu dapat uang, dia akan kubebaskan. Gua Wenchuan, kau tak pantas tawar-menawar denganku. Baiklah. Akan kutunjukkan seberapa pantasnya aku. Serahkan uangnya sekarang, atau kubunuh dia di sini. Xiaoming, jangan percaya dia. Kalau kau bayar, dia tetap akan bunuh kita. Yunxi, mana mungkin aku tinggalkan kamu? Gua Wenchuan, kau cari mati. Kau menggali kuburanmu sendiri? Memangnya kenapa? Urusanmu apa? Lutut dan minta ampun sekarang, atau aku akan beri luka di wajah cantiknya. Jangan. Jangan dengarkan mereka. Aku akan berlutut, tapi kau akan menyesal. Aku tak tahan. Xiaoming, kau cuma anak pintar. Dengan trik sederhanaku, kau akan menyerah patuh. Kau hanya mau uang kan? Kartu ini ada 10 miliar yuan. Lepaskan dulu dia, baru ambil kartu dan pergi. Kartu ini cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Kalau tidak, akan kuhancurkan, kau tak dapat apa-apa. Tenang, aku janji. Uang dulu, baru kubebaskan dia. Yunxi, kau baik-baik saja? Kau terluka? Aku baik. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bodoh? Mana mungkin ku biar kau? Lupakan itu. 10 miliar akhirnya jadi milikku. Kejayaanku tak terbendung. Harinya semakin dekat. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Kau kira bisa kabur? Tidak semudah itu. Uang sudah kami berikan. Apa lagi yang kau mau? Apa yang ku mau? Aku ingin kalian, nyawa kalian. Kalian berdua bodoh. Kalian pikir menyerahkan uang akan menyelesaikan segalanya? Sudah kukatakan. Hari ini aku akan pastikan kalian masuk neraka. Gua Wenchuan, aku tak ingin membunuh siapapun. Kau yang memaksaku. Dengar baik-baik, kalian berdua akan mati hari ini. Musnahkan sumber masalah, hindari masalah di kemudian hari. Tangkap mereka. Kau terlalu tinggi diri. Uang bisa kau dapat, tapi tak bisa kau nikmati. Catherine, masalah itu. Bagaimana kabar tugas itu? Ayah, saya sudah menyusun kontrak untuk merebut saham Shen Yunxi di perusahaan. Begitu dia genap 18 tahun besok, kita bisa ambil alih sahamnya kapan saja. Bagus. Kita harus bertindak cepat. Begitu kita dapatkan saham Shen Yunxi, kita putus semua hubungan dengan mereka total. Shen Yunxi besok siang datang ke gedung Cloud Top untuk rapat pemegang saham saya. Ada pengumuman penting.
Besok, grup Song akan mengadakan rapat pemegang saham di aula gedung Cloud Top. Pemegang saham senior grup Song akan hadir. Ini mungkin mengenai kepemilikan saham saya. Yang mulia, saya tuh akan kirim pengacara. Tak perlu, saya akan temani Yunshi. Mari lihat rencana apa yang mereka siapkan. Kamu boleh pergi. Baik. Yunshi, dulu kamu bilang wasiat ayahmu menyatakan setelah dewasa nanti, kamu bisa transfer sahammu dengan bebas. Benar. Besok ulang tahunku. Keluarga Song pasti punya niat jahat. Mereka ingin ambil alih sahammu besok. Aku pegang 35% saham. Keluarga Song pegang 40%, 25% investor retail. Mereka sudah mengincar sahamku bertahun-tahun. Mereka tak bisa jual saham mereka sendiri. Atau aku akan jadi pemegang saham mayoritas. Jangan khawatir, besok aku temani kamu. Terima kasih. Xiaoming, bertemu denganmu adalah anugerah terbaik darinya. Tianko Zheng Tenfeng, kehadiran Anda hari ini sungguh merupakan kehormatan besar. Direktur Song terlalu berlebihan, ke depannya kita harus saling bergantung bagaimanapun. Silakan duduk. Xiaoming dan Shen Yunxi sudah datang. Xiaoming, datang ke acara seperti ini kau masih bisa mengikuti orang lain kemana-mana. Sepertinya perkataanku kepada Song Qian dulu tidak cukup jelas. Akan kuulangi sekarang. Jika keluarga Songmu terus membuat masalah, kupastikan kalian hilang dari Yuncheng. Konyol, menantu pencari harta apa kemampuanmu? Hanya karena kenal Ye Junyo kau pikir bisa semena-mena di Yuncheng. Xiaoming, apa kau sudah gila? Menganggap diri penting? Kau hanya bahan tertawaan. Kalau bukan karena Ye Junyo yang mendukungmu, siapa dirimu sebenarnya? Lagi pula, bahkan Ye Junyo tak bisa mengontrol segalanya. Paman Song, ada keperluan apa hari ini? Poeko, mari mulai bahas intinya. Shen Yunxi, alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk membahas saham perusahaan ayahmu. Saham-saham ini selama ini dipegang oleh korporasi keluarga Song. Saatnya untuk melepasnya. Saham itu adalah hak waris saya. Saat Song Corporation berdiri, ayah saya salah satu pendirinya. Mengapa harus menyerahkannya? Kontribusi ayahmu dulu itu sejarah yang sudah usang. Masa lalu yang tak relevan. Korporasi ini kini beroperasi sebagai Song Group Holdings. Zaman sudah berubah. Kami melindungimu bertahun-tahun. Inikah balas budimu? Balas kebaikan dengan benar, atau kau akan lebih hina dari binatang. Biar saya tegaskan, ini warisan sah saya. Takkan ada yang merebutnya. Saya menolak menyerahkannya. Shen Yunxi, jaga sikapmu, atau kau tak akan keluar gedung ini hidup-hidup malam ini. Serahkan saham itu diam-diam, bawa piaraanmu dan pergi. Kalau tidak, kau akan sangat menyesal. Saya takkan sembarangan menyerahkan saham saya. Warisan ayah saya membangun korporasi ini. Saham ini penghargaan untuk jasanya. Dia sudah tidak. Kau pegang saham ini bertahun-tahun, tapi dapat kontribusi. Sehingga pemakin kemajuan grup Song berasal dari keluarga Song dan usaha pemegang saham. Saham mandek ini menghambat pertumbuhan kami. Serahkan sahammu. Ini lebih baik untuk masa depan perusahaan. Perusahaan ini menghargai dedikasi. Bukan seperti yang hanya menikmati hasil mempertahankan saham tapi tak berbuat apa. Cukup. Jangan membuatnya terdengar kejam. Shen Yunxi. Membangun perusahaan ini kontribusinya besar. Yunxi, kami sedang restrukturisasi. Saham 35% milikmu membuatmu. Keluarga Song masih yang terbesar. Setelah keputusan Dewan Direksi, kami diizinkan untuk mengambil sahammu. Sudah? Kalian licik menindas perempuan muda. Tak punya malu. Beraninya kau, Xiaoming. Ini urusan bukan urusanmu. Jangan ikut urusan keluarga. Aku lakukan ini untuk melemahkan Yunxi. Kami janji pada ayahnya untuk melindunginya. Saham di tangannya itu merugikan perusahaan. Di depan melakukan tinggal beli. Kian, berikan kontrak padanya. Yunxi, tanda tangani sekarang.
Kau tidak percaya padaku? Tanda tangan. Jangan ditunda lagi. Berhenti ragu. Tanda tangan saja. Tidak. Aku tak akan tanda tangan. Yunsi, aku lamanin baik kamu. Sudah 8 tahun aku merawatmu. Kau ini masih sesvirustai dan benar dariku. Tapi kau memilih percaya si brengsek di sampingmu ini. Anak ini. Ini. Banyak omong kosongnya. Tak ada satu kata pun yang bisa dipercaya. Mencintiraman semacam sekuam adalah keputusan terbaikmu. Hentikan. Mulai sekarang hanya Xiaoming yang kupercaya. Selain dia, tak ada yang kupercaya. Kalau begitu, aku tadi ada pilihan lain. Chen, tunjukkan kontrak itu padanya. Biarkan dia melihat. Perhatikan baik-baik apa yang tertulis dalam kontrak ini. Di sini ada tanda tangan ayahmu di sini. Bagaimana mungkin? Aku tak tahu soal ini. Ada kontrak ini juga? Ini perjanjian taruhan lama. Dulu, aku usul renovasi, tapi ayahmu menentang keras. Akhirnya, kita tanda tangani perjanjian taruhan ini. Setelah tahun ke depan, yang kontribusinya kurang dari 10% untuk perusahaan, harus menyerahkan sahamnya. Kontribusi 10%, tapi itu 1 miliar yuan. Shen Yunxi, kamu belum melakukan apa-apa. Berdasarkan kontrak ini, kamu sudah kalah. Yunsi, jangan khawatir. Selama aku di sini, tak ada yang bisa merebut saham perusahaanmu. Deadline semakin dekat. Bagaimana rencanamu untuk atasi krisis miliaran ini? Berdasarkan kontrak, masih tersisa 10 hari lagi. Jika kita dapatkan investasi 10 miliar yuan dalam 10 hari, kontrak ini akan batal. Baru percaya saat sudah terlambat. Proyek miliaran yuan bukan angka kecil. Jangan biarkan ambisi melebihi kemampuan. Keberanian mengagumkan, tapi tanpa isi. Berhenti membual. Xiaoming, ini jerih payah seumur hidup ayahku. Warisan ini harus kujaga. Yongxi, percayalah padaku. Tantangan-tantangan ini bukan masalah bagiku. Hahaha. Shen Yunxi, apa Xiaoming sudah gila? Pertama bicara nonsens tentang sekte pedang, sekarang jadi gila karena tekanan kita. Masih percaya padanya? Menyedihkan. Aku memilih percaya. Jika dia berkata mungkin, pasti akan terlaksana. Sampaikan ke Supreme Bank kantor cabang Cloud City untuk menyiapkan 10 miliar dalam kontrak investasi tunai. Tidak 20 miliar antar ke Cloud Top Palace. Benarkah? Pernahkah aku membohongimu? Aku percaya padamu. Aku pernah lihat penggombal, tapi tak segila ini. Supreme Bank adalah raksasa keuangan global. Telah mengada-ada. Mana mungkin kau punya koneksi dengan mereka? Benar, Xiaoming kau sedang konyol lagi. Itu 20 miliar, bukan uang receh. Nilai dirimu pun tak sampai segitu jika dijual. Anak muda, bersikaplah realistis. Mengumbar dusta segila ini sia-sia belaka. Benar, kebohongan mungkin berhasil untuk sementara, tapi kebenaran akan terbuka. Xiaoming, kau pikir kau siapa? Kami tahu jati dirimu. Selama 3 tahun kau numpang keluarga Song tanpa memberi kontribusi. Pernahkah kau hasilkan uang? Jika bukan karena kakek memaksamu tinggal dan menjodohkanmu dengan Kian, kau kira kami akan terus menampung pengangguran sepertimu? Kini, kau menggigit tangan yang memberi. Kakek Song menampungku. Aku bersyukur untuk itu. Itu urusanku dan kakek Song. Bukan urusan kalian. Kalian semua terlalu buta untuk melihat berlianku sembunyikan statusku di sini. Untuk hindari masalah. Berhenti mengoceh. Kepada 20 miliar, pergi saja kalau begitu. Siapa berani mengusir Tian Xiao dari sini? Astaga, Sposhin Katsini, manajer terhormat dari Bank Supreme. Apa yang membawa kehormatan ke tempat sederhana kami ini? Sebaiknya Anda memberi kabar sebelumnya agar saya bisa menyambut Anda. Haha. Manajer Jade, kehadiran Anda di sini adalah kehormatan terbesar bagi keluarga Song. Manajer Jade, silakan duduk. Keluarga Song yang tak berarti ini tak pantas dikunjungi.
Jika bukan karena reputasi Tanah Xiao, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat kumuh terpencil ini. Setiap kata adalah kebenaran. Bagi orang setinggi Anda, keluarga kami hanyalah gurun tandus. Mana bisa kami disamakan dengan manajer Jade? Manajer jadi berani-beraninya menyebut ini apa? Tian Xiao, apa yang kami sering dengar? Disebut orang bodoh? Keterlaluan. Beraninya menghina Tan Xiao. Tampar mulut mereka. Ya. Sambam. Kantor Pusat Bank Supreme mengirim hadiah luar biasa. Kontrak investasi 20 miliar atas nama Shen. Selain itu, 100 miliar dialokasikan untuk akuisisi semua saham yang juga akan menjadi milik Shen. Tidak mungkin. Bagaimana? Ini pasti tidak benar. Manajer Jade mendukung Shen Yunxi. Gadis tak berarti itu. Bagaimana dia mengenal orang berpengaruh seperti itu? Berjelas. Shen Yunxi sekarang memegang kendali penuh sebagai pemegang saham mayoritas. Shen ini konfirmasi kontrak investasi Tian Xiao. Semua sudah diatur. Ada instruksi lagi? Bagus, sementara tidak. Anda boleh pergi. Dimengerti. Yunxi, mulai saat ini Anda pemegang saham terbesar. Tak ada yang bisa mengambil saham Anda. Anda bahkan bisa pecat semua pemegang saham ini. Sekarang, Yun Shen sudah menjadi pemegang saham mayoritas. Kalau mau, Dia bisa gusur kita kapan saja. Nona Shen, kami salah bicara tadi. Mohon dimaklumi. Mulai sekarang, apapun perintahmu kami patuhi tanpa syarat. Yunxi, jika mau ganti merek perusahaan kapan saja, bahkan bisa ubah arah perusahaan, atau jual saja. Bahkan, kamu bisa bersihkan sampai ke akar-akarnya. Karena Yuncheng Supreme Bank mendukung, kita bisa restrukturisasi total. Xiaoming, kami salah selama ini. Bisa tidak kamu berbelas kasih, jangan keterlaluan? Xiaoming, keluarga Song selama ini mendukungmu. Sudah bertahun-tahun, bersyukurlah. Benar kan? Lupa kalau tadi bilang kita sudah tak kenal. Sekarang malah manis-manis lagi. Kau tahu manajer Jade dari Supreme Bank, tapi sembunyikan. Aku tadi sedang pikun. Tak tahu posisimu. Ucapanku tak berguna. Ayah, ibu sudah. Jangan merendah. Dia punya koneksi, kita punya cara. Benar. Boleh rekorden? Akan kuhabiskan waktu untuk main denganmu. Pengawal. Karena kau tolak kebaikan, terima kekerasan. Jangan salahkan aku nanti. Serahkan sahammu, atau hari ini jadi hari terakhirmu. Apa yang kau rencanakan? Saat ini saya pemegang saham terbesar di sini. Saya bisa mengusir kalian kapan saja. Meski kau jadi pemegang saham terbesar, apa gunanya? Karena kau sebentar lagi akan jadi orang lumpuh. Potong lidahmu, cungkil matamu, hancurkan tulangmu. Mari lihat bagaimana kau bisa berbuat onar nanti. Kejam sekali. Kini kusaksikan langsung Song Yuande. Dulu begitu caramu merencanakan. Kau atur pembunuhan orang tua Chen Yunxi. Lalu, rekayasa kecelakaan mobil. Berani sekali kau berbohong. Belakangan, kupendam selidiki kecelakaan 8 tahun lalu dan kematian Pak Shen. Dengan bukti ini aku yakin kau akan segera hadapi hukuman setimpal. Meski kau tahu apa yang bisa kau lakukan. Bisnis adalah medan perang. Tak ada belas kasihan bagi yang lemah. Karena kau tahu kebenaran, hari ini kami tak bisa biarkan kau hidup. Kecelakaan itu, kau pelakunya selama ini. Apa salah ayahku padamu? Kebenaran terungkap. Song Yuande, perbuatan jahat akan menghancurkanmu. Pengkhianat tak tahu terima kasih. Hari ini, kalian berdua mati di sini. Serang percuma. Jangan beri ampun. Masih ada trik lagi? Ayo hadirkan. Masih ada trik lain di lenganmu? Ayo maju semua. Gao Xuan sudah datang. Untungnya aku sudah siap.
Aku sudah undang jagoan dari perkumpulan bela diri Jiangnan untuk meminta Tuan Gao Xuan mengawasi ini. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan lolos dari genggamanku. Itu Gao Xuan, jagoan haus darah. Ayahku habiskan banyak uang untuk menyewanya buat lenyapkan Xiaoming. Dia datang. Xiaoming, Shen Yunxi, kalian berdua tamat. Berani sekali kalian. Lawan keluarga Song. Sekarang gimana? Tetap tenang. Apapun iblis yang datang, kita basmi semu. Sekali gebrak, dua terbasmi. Xiaoming, kau sudah mati. Masih mulut doang? Kau pikir bisa kalahkan Gao Xuan? Sebentar lagi, kau tak akan tahu bagaimana kau mati. Daibidi, kau itu pilih jalan ke neraka daripada surga. Keren kau Devil Bear. Hari ini aku Gao Xuan akan kirim kau ke liang kubur. Cakar elang. Jari pedang. Berani sekali kau anak muda. Bisa tahan serangan cakar elangku, kau lumayan juga. Sepertinya. Ignam terus dan gunakan jurus pamungkas hari ini. Gao Xuan kita akan hancurkan orang ini sampai jadi sayuran. Membunuh mereka akan merepotkan. Lumpuhkan mereka total. Diamkan selamanya. Hari ini, aku Gao Xuan ketujukan Free Food Gift. Bocah! Seperti terakhir menyer. Sujudlah pada Tuan Gao sekarang. Mungkin kau akan kami ampunkan. Begitu mereka jadi sayuran, kita akan menyiksa tubuh mereka perlahan. Telapak angin puyuh. Foundry Energy. Tingkat Master Sejati. Guru Hu, tolong aku. Xiaoming kau. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa sehebat ini? Bahkan Gao Xuan tak tahan serangan telapak tanganmu. Kemampuan bela dirimu sungguh tak tertandingi. Aku Grandmaster melampaui alam Shantian. Tapi beberapa tahun terakhir, naga di air dangkal pun bisa dihina. Semua yang hadir hari ini akan menanggung akibatnya. Guru Hu, tidak main. Memanggil siapapun takkan berguna. Keputusanku tak boleh ditentang. Semua yang ada di sini akan dihukum. Asosiasi Ilmu Bela Diri Jiangnan Penghu telah tiba. Siapa berani menyentuh anak buahku? Ketua Peng, syukurlah Anda datang. Ini sempurna. Itu Penghu, Ketua Asosiasi Ilmu Bela Diri Jiangnan. Dia tokoh penting. Urusan dunia persilatan diselesaikan oleh wasit seperti dirinya. Tak kusangka ayahku benar-benar memanggilnya ke sini. Xiaoming, meski kau hebat, kau takkan bisa kalahkan Penghu. Guru Hu, ini kesalahan besar dariku. Aku mempermalukanmu. Siapa berani mencelakai asosiasi seni bela diri kita? Guru Peng, ini adalah anak jalanan yang kami temukan dulu. Kami menerimanya dan membesarkannya seperti anak sendiri. Tak hanya tidak tahu terima kasih, dia malah berkhianat. Dia menyerang anak buah kami meninggalkan mereka seperti ini. Lebih hebat lagi, dia berusaha merebut saham kami dan mengusir kami dari perusahaan. Guru Peng, Anda harus menghukumnya. Aku, Peng Hu, paling membenci. Pengkhianat tak tahu balas budi. Sekali kebaikan patut dibalas seumur hidup. Biar kulihat, siapa si pengkhianat tak tahu diri ini dan kuajar. Sekalian saja, bersihkan kehormatan keluargamu. Terima kasih Guru Peng. Keluarga Song takkan lupa budi baikmu. Langit punya mata. Xiaoming, sekarang aku akan menyaksikan akhir hidupmu. Kau ini. Guru mulia hamba memberi hormat. Aku bukan gurumu, tak ku kenal murid sepertimu. Walau hamba hanya murid luar, Orde Pedang transenden, tapi tetap menghadiri kuliah Sang Guru Pedang. Di dalam hati Anda, tetaplah guru sejati. Murid ini turun gunung sebagai orang awam, tapi tak pernah lupa semboyan orde. Basmi kejahatan, tak berani melanggar. Penghu saat merekrut murid karakter tak kau perhatikan? Bagaimana kau terima sampah seperti Gao Xuan? Murid ini gagal memberi bimbingan benar, memohon hukuman guru. Ucapkanlah prinsip orde kami, satu kata salah, lepaslah kelihayanmu. Basmi kejahatan, tegakkan keadilan, usir setan, bela kebenaran, abdi negara, lindungi bangsa, jaga rakyat kecil antara langit dan bumi, semangat mulia abadi selamanya. Kau hafal benar, berdirilah. Perintah guru. Bupati Pengkau,
kenal Xiaoming ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Xiaoming kembali hanyalah menantu yang tinggal di keluarga Song. Mana mungkin dia menjadi mentor Komandan Peng? Nama terhormat guruku tak akan kau nodai. Xiaoming, kau kenal Peng Hu? Ya, bisa dibilang dia muridku. Yang mulia, apakah ada hal lain yang perlu saya bantu? Pria ini tampak baik di luar tapi licik di dalam. Dia yang mengatur kecelakaan mobil yang membunuh orang tua Yunsi. Saya punya bukti nyata. Tangkap dia dan serahkan ke gubernur. Sesuai perintah yang mulia. Pengawal, bawa dia pergi. Tunggu, Xiaoming, kumohon ampunilah aku. Aku mengaku perbuatanku. Andai ku sadari hari ini, akan datang roda takdir berputar dan keadilan Tuhan menang. Kau akan menuai apa yang kau tabur. Bawa dia. Song Yuande melakukan kejahatan, tapi keluarganya tak bersalah. Walau kau hina aku 3 tahun lamanya, aku akan menghormati jasa penyelamatan Patriark Song. Tak ada balas dendam. Mulai hari ini, keluarga Song dan aku putus hubungan. Yunsi, perusahaan ini kini milikmu. Urus semua urusan sesuai keinginanmu. Mari pergi. Xiaoming, Shen Yunsi, ku buat kalian menyesal. Akan kudapatkan balas. Kalian akan mati menderita. Xiaoming, itu menakutkan. Hari ini kita berhasil mengubah bencana jadi keberuntungan. Masalah keluarga Song sudah selesai, sahammu sudah kami ambil kembali. Kini setelah kutemukan pembunuh ayahmu, aku bisa tenang. Selanjutnya, aku harus fokus pada urusan yang lebih penting. Mulai sekarang, mari kita hidup dengan damai. Hanya itu yang kuinginkan. Bodohnya kamu, mulai hari ini kau akan jadi wanita paling bahagia dan dihormati di dunia. Hormat untuk yang mulia. Bangunlah semuanya. Yang mulia, misi yang Tuan berikan sudah semua terlaksana. Perusahaan Prosper Cloud Nonation sudah beroperasi penuh. Beliau ditunjuk sebagai ketua dan perwakilan hukum. Bagaimana dengan Gunung Kunlun? Ada kabar terbaru? Sekte Pedang Surgawi sudah melemah drastis, tapi masih punya sisa kekuatan. Zhao Tianhao mengumpulkan pasukan dengan kekuatan dahsyat. Tapi Zhao Tianhao memeras biaya tinggi dari pemerintah Naga Langit untuk perlindungan dan sumber daya. Banyak pejabat marah padanya. Ini mencemarkan nama Sekte Pedang Surgawi. Sekte Pedang Surgawi kita. Pelindung kebanggaan Naga Langit. Ternoda oleh Zhao Tianhao sejauh ini. Kita harus reformasi sekte. Zhou Xionghay Raja Dunia Hitam sudah tiba di Cloud City, didukung Pangeran Duan dari ibu kota. Kekuatannya sangat besar. Dibekingi Sekte Pedang Surgawi, dia ancam posisimu. Tidak masalah. Kita akan tetap di Cloud City. Untuk menggiring mereka, biarkan pengkhianat dan pemberontak muncul sendiri, lalu habisi semuanya. Kita akan merebut kembali sekte. Kami bersumpah setia abadi. Rebut kembali Sekte Pedang Surgawi. Terima kasih pada Nona Ye yang menyambut mereka duluan. Manajer JD telah mengelola operasi perusahaan kami dengan lancar. Tuan Shen, ada masalah di perusahaan proyek Yuncheng kami telah dirusak dengan kerugian besar. Jelas, ada yang menargetkan Shengyun Corporation jika begini terus dalam 1 bulan. Shengyun Corp akan bangkrut. Sepertinya, mereka mulai menyerang lewat sektor bisnis, tapi jangan khawatir, aku sudah siap usaha mereka akan sia-sia. Xiaoming, Shen Yunsi, hari-hari indahmu telah berakhir. Perkenalkan diri saya dari keluarga Zhang di Yuncheng Jiang Mingshan Guo Wen Chuan, sepupu saya. Kau menghina keluarga Guo, kini akan kubuat Shengyun Corp runtuh. Keluarga kecil sepertimu tak berarti apa-apa berani menantangku. Keluarga Zhang mungkin terlihat remeh, tapi Zhou Xionghay sang raja bawah tanah, dia bersekutu dengan kami, bersama kami akan menghancurkanmu. Kita lihat nanti. Merusak proyekmu baru permulaan. Masih ada kelanjutannya. Besok kami akan adakan grup Minghui keluarga Zhang dan grup Xionghay jamuan kemitraan. Datanglah jika berani selesaikan perselisihan ini. Dengan senang hati, bukan hanya Yuncheng, di seluruh negeri naga tak ada tempat yang takkan kudatangi. Kami akan menunggu. Xiaoming, mereka terlihat serius kali ini. Ini bisa berbahaya. Jamuan jebakan ini penuh dengan badut yang coba mengancamku. Mereka tak sepadan.
Pengkhianat tak tahu terima kasih. Menyia-nyiakan bertahun-tahun keluarga Song berwarna. Dan sengaja merawatmu. Tapi kau balas budi dengan kejahatan. Shen Yunxi, kau akan berakhir buruk. Kalianlah pelaku kejahatan. Ini balasan yang pantas. Kau membunuh orang tuaku 8 tahun lalu. Belum selesai hutang nyawa denganmu. Aku masih berbaik hati. Jangan berpura-pura. Shen Yunxi, hari ini keluarga Zhang dan Master Hai akan menandatangani kerjasama. Aliansi yang kuat. Segera Shen Yun Company akan dihancurkan dan kau akan bangkrut total. Kau tak punya hak bicara. Akulah yang menentukan. Apa nilaimu dibanding mereka? Aku memang tak bisa melawanmu, tapi saat Master Hai bertindak, dia akan mencabik-cabikmu. Benarkah? Akan kulihat siapa Master Hai ini. Sehebat apa dia sebenarnya? Kakek selalu menyayangimu selama hidupnya, tapi kau jebak ayahku. Kurang ajar. Xiaomi, berani kau pukul wanita? Kutampar kau karena memang pantas. Gender bukan masalah. Anggap itu kehormatan ditampar olehku. Sentuh lagi Yunxi sekali lagi, akan kukopak tanganmu. Xiaoming, kau bukan lelaki sejati. Membuli wanita seperti ini. Ada apa ini? Mingshan, tepat waktunya. Xiaoming biadab itu menyerangku. Dia lihat kecantikanku, lalu coba menggodaku. Menghina keluarga Zhang. Tak tahan lagi, kuhadapinya, malah dipukul. Xiaoming kurang ajar. Di jamuan keluarga kami, kau berani sombong? Sentuh kekasihku? Rupanya kau perlu diingatkan arti kata maut, bukan? Oh ya. Kenali kedudukanmu atau kau akan mengundang malu. Ingat kata-kataku Xiaoming, malapetaka menantimu. Masih ingin bermain? Ini ruang publik, bukan tempat mainmu. Tak mau buang masa di sini. Jika berani, temui aku di balai jamuan. Para tetua Zhang dan Tuan Hai akan menikmati tontonan preman sepertimu menerima hukumannya. Jangan buang waktu. Memimpin jalan. Sayang, setelah masuk itu wilayah kita, lihat aku menghancurkannya untuk membalasmu. Kurenggut kemampuan mereka dan campakkan ke jalanan. Biarlah mereka mengemis hidup sebagai mayat bagi sampah masyarakat. Terima kasih kepada semua tamu kehormatan atas kehadiran Anda di Pesta Agung Keluarga Zhang. Keluarga Zhang telah berkembang pesat di Yuncheng, berpuluh tahun dengan ketekunan tak tergoyahkan. Rasa terima kasih tulus kami kepada para pemimpin bisnis atas dukungan kuat dan kemurahan hati Anda. Hari ini menandai kemitraan strategis kami dengan Master Hai, aliansi yang kuat. Untuk meraih kejayaan bersama, Keluarga Zhang sungguh luar biasa, mengamankan kerjasama dengan Master Hai. Sudah jadi keluarga papan, atas kini bersatu dengan pengaruh. Master Hai mereka pasti akan mendominasi lingkaran elit Yuncheng. Ini awal penaklukan. Pendatang baru. Siapa orang-orang ini? Masih muda. Jelas bukan bagian dari kalangan elit. Keduanya ini, diadopsi keluarga Song telah diurus dengan baik bertahun-tahun. Tapi mengkhianati kebaikan kami, memfitnah patriark kami sampai di penjara. Kau gigit tangan yang memberimu makan. Kepala keluarga Song kami dilempar ke penjara. Ada si Xiaoming ini dan Shen Yunxi. Ayo, ada yang mau jadi juri? Dua konspirator ini berkomplot tak tahu malu ambil alih perusahaan kami. Dibangun keluarga Song lewat kerja bertahun-tahun. Sekarang mereka rampas semuanya. Mereka mau usir aku dan putriku keluar. Ini keterlaluan. Lebih kejam dari binatang. Jadi kau Xiaoming? Ya. Betul. Kau bunuh keponakanku, Gua Wencuan. Dia pantas menerimanya. Xiaoming, sujud dan minta maaf sekarang. Keluarga Zhang kami bisa ampuni nyawamu. Sujud padamu? Kau tak layak. Bocah nakal. Melawan keluarga Zhang sama Tantang Haiye. Lawan kehendak langit. Jika berani lawan langit, sebaiknya punya kekuatan. Zhou Xionghay itu, kecoa pengecut di bayangan berani klaim mandat ilahi. Apa? Ada masalah? Ku bilang dia tak layak, maka dia tak layak. Zhang Mingshan di seluruh kota Cloud sekarang ini, yang berani menghina Zhou Xionghay hanya kau satu-satunya. Sikap sok hebat macam ini. Song Qian, hari ini kusaksikan sendiri akhir hidupmu. Tuan Hai sudah tiba.
sampai akhirnya Tuan datang. Kami semua telah berkumpul menanti kedatangan Tuan. Reputasi mulia Tuan mendahului bagai guntur. Bertemu langsung hari ini kewibawaan Tuan sungguh memancar. Bila di masa depan, kita bisa sering berkolaborasi, pasti menguntungkan kedua pihak. Berkah besar bagi keluarga Zhang. Keluarga Zhang menunjukkan ketulusan. Dengan dukungan Pangeran Duan dari ibu kota dan sokongan Sekte Pedang Tongtian, aliansi ini dijodohkan langit. Kombanji sempurna. Aliansi perkasa. Di masa depan, kita akan raih pencapaian besar. Tuan Hai, si brengsek tadi berani bilang Tuan tak layak di hatinya. Kelancangan ini harus dihukum. Oh? Siapa berani melecehkanku? Itu dia, orang hina tanpa relasi. Keluarga Song menampungnya 3 tahun lalu jadi menantu parasit. Tapi dia berkhianat dan merayu perempuan. Mencuri harta keluarga Song dasar pengkhianat tak tahu budi. Tak ada yang lebih memuakkan daripada menggunting sahabat sendiri dan melanggar norma susila. Mereka memutarbalikkan fakta. Yang paling keras berkhotbah moral biasa yang paling korup. Siapa yang kau sebut korup? Yang jawab pasti bersalah. Pengawal. Hancurkan kakinya dulu sebelum yang lain. Serang. Anak ini punya kemampuan yang solid. Tak kusangka kau punya kemampuan juga. Tapi, kau cuma jago otot. Bisnis adalah perang, di mana pembunuhan tanpa darah terjadi. Nyonya Shen, tadi saham Dragon Rice Group dimanipulasi. Banyak proyek dihancurkan. Jika begini terus, Dragon Rice Group akan bangkrut dalam hitungan hari. Sudah mendengar kabarnya. Mulai besok dalam seminggu, aku akan pelan-pelan melahap semua saham Dragon Rice Group. Hancurkan perusahaannya. Tuan Hai ini benar-benar luar biasa. Untuk melahap saham Shen Yunxi butuh triliunan. Bantuan Tuan Hai ke keluarga Zhang mengatasi orang ini benar-benar usaha besar. Terima kasih Tuan Hai. Kedermawanan ini akan dikenang. Uang bukan masalah. Kerjasama ini atas perintah Tuan Duan. Akan kubah lebih banyak. Terima kasih kami Tuan Hai Tuan Hai. Keadilan Tuhan menang. Akhirnya ada yang datang menjatuhkan kalian berdua. Shorting saham mensabotase proyek membunuh tanpa jejak. Langkah cemerlang. Tapi selama aku di sini, takkan ada yang menang. Bocah ini, kau sudah mati. Masih banyak bicara. Tahukah kau seberapa besar kekuatan yang dimiliki Tuan Hai? Tuan Hai itu jenius. Gadis kecil seperti Shen Yunxi mana bisa jadi lawanmu? Dengar itu, Shen Yunxi. Akhirmu sudah dekat. Kita harus bagaimana? Tetap tenang, aku sudah siap. 2 menit lagi, kita lihat siapa yang merengek. Siapa dia nanti? Bocah, masih muluk. Hari ini kulihat di kota Yun, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Di sini siapa berani jadi musuh Tuan Hai? Mungkin belum lahir. Bocah ini cuma gertak sambal. Dia ingin mati terhormat. Xiaoming, wanitamu akan tamat. Dia akan masuk penjara. Tapi, aku bisa beri kesempatan. Sujud padaku sekarang, akuilah kesalahanmu dan bertobatlah atas perbuatanmu. Mungkin aku akan baik hati dan minta ampun untukmu. Kebaikan dibalas baik, kejahatan dibalas jahat. Bukan tak akan dihukum, waktunya belum tiba. Waktu hampir habis. Kau siap? 3, 2, 1. Halo? Tuan Hai, ada masalah. Baru saja modal besar tiba-tiba memenuhi pasar, membeli semua saham kita. Tak hanya itu, saham Shen Yunxi melonjak drastis. Hampir 2 kali lipat. Apa? Apa maksudmu? Apa? Piyem tembsek. Saham Shen Yunxi sama sekali tidak turun. Nilainya malah meroket. Jadi semua usaha kita tadi akhirnya justru menguntungkan dia. Shen Yunxi dapat kembali sahamnya. Xiaoming, ini... Sudah kukatakan sejak awal, Zhou Xionghay. Bukan tandinganku. Tuan Hai, kita tak bisa biarkan semudah ini. Nanti malu kita di depan orang banyak.
Rupanya aku meremehkan mereka. Tak kusangka, anak ini punya koneksi kuat. Dia benar-benar punya jaringan. Langkah kita selanjutnya, kita tak boleh biarkan anak ini terus menghina Anda seperti ini. Dia mungkin bisa cari uang, tapi harus tetap hidup untuk menikmatinya. Siapa yang melawan Tuan Hai, semua harus mati. Tai Feng. Stephen melapor. Tuan Hash, perintah indah. Tai Feng, yang berani tantang aku di sini. Bagaimana kita tangani? Tuan Hai, siapa orang ini? Cuma orang tak berarti tanpa latar belakang. Penggoda hidup dari wanita, pria tampan ini. Habiskan dia. Bawa Pervan di sekitar jadi selirku. Siap. Katanya dia punya banyak pembunuhan. Dikenal di dunia hitam sebagai Fajra Besi. Punya pertahanan baja tak tertembus dan ahli pedang. Xiaoming, Ketika akal tak berhasil, kau pakai kekerasan. Tapi begini, kau juga akan gagal. Seorang Grandmaster bela diri telah mencapai tahap memancarkan energi pedang. Karcinam, kau mengenal kekuatan ini. Seharusnya kau tahu posisimu. Jika kau sayang nyawamu, berlutut dan minta ampun. Mungkin Tuan Hai akan memberimu jasad utuh. Dengan bakatmu mencapai level Grandmaster, pasti butuh usaha keras. Sayangnya, hari ini perjalananmu berakhir di sini. Xiaoming tamat. Bocah, nyawamu milikku. Seni pedang iblis gila. Mampu mematahkan jurus pedangku? Kau juga Grandmaster? Grandmaster? Kira itu mengesankanku? Dia mengalahkan Temo Besi. Kabar angin itu benar. Dia memang Raja Pedang. Kekuatannya kembali. Mustahil. Mungkinkah kakek ternyata benar tentangnya? Katanya Xiaoming istimewa. Mungkinkah ramalan itu benar? Dia bukan orang sembarangan. Aku gagal melihat jati dirinya. Aku tak bisa lindungi yang penting. Tadi, siapa berani bilang ingin matikan aku? Yunsi, mulai sekarang apapun yang kau tak mau lakukan, tak ada yang bisa memaksamu. Apa yang harus kita lakukan? Dia ternyata seorang ahli bela diri. Lalu kenapa kalau dia ahli bela diri? Kau pikir dia bisa kalahkan dewa perang? Yang mulia Hai maksudnya. Walau Tie Feng sudah lumpuh, jangan lupa siapa yang berdiri di belakangku. Di gunung yang tak tertaklukkan. Kau pikir preman ini bisa kalahkan dia? Saat dewa perang bertindak, punya 3 kepala 6 tangan sekalipun, dia tak akan lolos. Orang yang kau sebut, apakah dewa perang legiun itu? Tepat sekali. Dia salah satu dewa perang kerajaan naga, Yin Feng. Gurunya adalah Zhao Tianhao, jago pedang langit. Kekuatan mereka tak tertandingi. Jadi itu dewa perang Yin Feng. Kabarnya pukulan esnya menguasai semua jurus. Tak terkalahkan. Kau berhasil memanggilnya kemari? Dewa perang Yin sudah tiba. Dewa perang Yin telah tiba. Pria ini adalah dewa perang Yin yang termasyhur. Dia disebut sebagai yang terkuat di antara dewa perang dragon. Xiaoming sudah tamat riwayatnya. Dia mustahil bisa lawan bagi dewa perang dragon. Shanghai, ada apa ini? Dewa perang Yin, akhirnya kau datang. Kalau bukan karena kau, aku sudah mati. Ti Feng sudah dilumpuhkan. Oh? Ti Feng kalah? Ahli bela diri kelas atas. Bisa seperti ini? Kau dengar? Dewa perang Yin adalah juara dragon, baru menang di medan perang. Berani berdiri di depan dewa perang tanpa bersujud, hukumannya mati. Dewa perang Yin, tegakkan keadilan. Bunuh si pembunuh ini. Bebaskan kami dari teror ini. Yin Feng, tak kenal majikanmu? Kau Xiaoming? Kau masih hidup? Maaf, tapi aku harus mengecewakanmu.
Bagi yang ingin aku mati, akan kukabulkan sendiri. Tak ada pengecualian. Bagi yang ingin kematianku, akan kukirim mereka ke liang kubur. Tak ada pengecualian. Apa yang terjadi? Dewa Perang. Kenal Xiaoming? Mustahil. Benar-benar tidak mungkin. Dewa Perang Yin. Bagaimana mungkin dia kenal orang seperti itu? Apa? Dewa Perang Yin takut pada Xiaoming? Apa yang sedang terjadi? Xiaoming, kau sebenarnya siapa? Apa aku salah meninggalkannya dulu? Tapi dia hanya orang lumpuh buta miskin. Yinfeng, wahai Yinfeng. Tak kusangka. Murid sekte luar bisa menjadi Dewa Perang Kerajaan Naga setelah turun gunung. Ini sulit dipercaya. Masa lalu tak ada hubungannya denganku. Itu tidak terlibat. Tapi karena kita sudah bertemu, menangkapmu akan jadi pencapaian besar. Baiklah. Ayo mulai. Mari kita lihat. Sejauh apa peningkatanmu? Tinju langit beku. Pedang, datanglah. Dendam masa lalu akan kuselesaikan sendiri. Ini baru permulaan. Kuhancurkan kultivasimu sebagai hukuman. Kau bunuh Dewa Perang Yin? Dewa Perang Yin. Dia prajurit legendaris. Bagaimana mungkin dia kalah oleh anak kecil? Tuan Hai, apa yang harus kita lakukan? Cari akal. Aku tak mau mati di sini. Ayah, apakah kita sudah tamat? Keluarga Zhang, kalian terlalu sering menantangku. Apakah kalian siap menghadapi amarahku? Ampuni kami, Tuan Xiao. Keluarga Zhang kami tersesat karena orang lain. Gua Wenjuan, dia dapat balasan setimpal. Sebaiknya kami tidak melawanmu. Dasar tidak tahu terima kasih, sujud dan minta ampun. Apa? Aku sujud padanya? Tidak lihat Monike. Ini semua salahmu. Kau mengusik Tuan Xiao Dan menyeret kami. Masih tak menyesal? Jangan bergerak, Xiaoming. Aku pegang pacarmu. Bersumpah tinggalkan keluarga Zhang, aku akan lepaskan dia. Mulai sekarang, kita jaga batas masing-masing. Tak ada yang ancam aku atau menawar syarat. Ini akibat bagi orang bodoh. Xiaoming, aku tak bersalah. Jangan balas dendam. Ingat, keluarga Song menampungmu 3 tahun. Jangan semena-mena sekarang. Berhenti berpura-pura. Hari ini kuberi ampun karena kalian belum melewati batas. Pikir matang-matang lain kali. Dan hentikan permainan ini. Atau aku akan hapus kalian dari Yuncheng. Salam Sekte Master. Panen lunas semuanya. Terima kasih, Guru. Inilah orang-orang yang mencari perlindungan padaku. Benar? Guru, mereka ini rela memohon perlindungan di Cloud City. Mereka dianiaya oleh Xiaoming, hampir kehilangan segala yang dimiliki. Kebencian pada Xiaoming telah mendarah daging. Xiaoming membunuh putraku. Kami mohon Sword Sovereign membalaskan dendam kami. Bagus. Selama latihan di Kunlun, ku dengar kabar buruk Xiaoming bersekongkol dengan keluarga Song. Dia menjalani pemulihan di sana, aku akan melihat langsung seperti apa klan mereka. Memang, Xiaoming sebenarnya diselamatkan General Song. 3 tahun pemulihan, perjanjian pernikahan dibuat. Tapi Song Qian menolak Xiaoming, memilih putraku. Ini memicu kecemburuan Xiaoming. Bunuh Xiaoming. Kejahatan Xiaoming tak terampuni. Begitu rupanya. Song Qian ini, aku ingin temui wanita yang menolak mantan Swordmaster, tapi memanjakannya seperti peliharaan. Karakter yang unik. Astaga keluarga kita menghina Xiaoming identitasnya misterius. Apakah dia akan membalas? Pada keluarga Zhang, Mingsan masih pingsan. Kita salah berurusan dengan orang yang salah. Siapa Xiaoming sebenarnya?
Dia orang biasa tak berbahaya. Bagaimana dia kenal banyak orang penting? Aku tak tahu. Wednesday, Usbuk minta berkenj. Dia berkata sesuatu memanggilnya anak ajaib 1 dalam 1.000.000. Kukira sang tua guru berhalusinasi, jadi tak kuhiraukan. Xiaoming kayak mengkhianati 3 tahun lalu. Dia bersekongkol dengan sekte iblis. Kulukainya dan mengasingkannya, dia kabur ke Yuncheng pulih. Tak disangka keluarga Song menyelamatkannya. Kini kau akan menuai akibatnya. Siapa kau? Tuan Zhao ini, dia adalah guru sekte pedang langit. Sujud pada majikanmu. Hormati guru pedang. Coba bangun. Karena kau benci Xiaoming, kita punya musuh yang sama. Berarti kita punya musuh yang sama. Kau pasti Song Qian. Aku. Ku dengar kau. Lakukan Xiaoming sudah kali 3 tahun, tapi tak pernah biarkan dia menyentuhmu. Benarkah itu? Xiaoming licik dan pengecut. Aku tak tahan dia. Jangan dekatkan dia padaku. Ini tak masuk akal. Kau memang luar biasa. Jun Zujian, aku kenal baik Xiaoming dengan baik. Bagaimana jika kita ke kamar untuk bahas detail? Jun Zujian, ceritanya panjang. Mari, lakukan hal lain dulu. Seperti apa? Contohnya, katanya sang pendekar pedang sudah tiba di kota awan. Bagaimana kau tahu? Seluruh kota sedang membicarakan hal ini. Seberapa kuat sang pendekar pedang, aku tidak tahu. Aku khawatir denganmu. Zhao Tianhao sudah kukalahkan sebelumnya. Dia bukan ancaman. Apa? Sekarang aku mengerti. Akan segera aku kesampingan. Ada apa? Ada masalah mendesak di perusahaan. Aku harus segera pergi. Aku ikut denganmu. Baik. Apa Shen Yunxi masih belum datang? Ini semua salahnya. Sekarang perusahaan dalam masalah serius. Ini saat ini pemegang saham terbesar. Jika terjadi masalah, semua jadi tanggung jawabnya. Hibak terus petengkan awal. Kalau menurutku, kita harus bawa dia dan Xiaoming hukum mereka berdua. Menyebabkan masalah besar. Perusahaan dalam bahaya sekarang. Kali ini dia harus memberi jawaban. Cabut sahamnya dan bagikan ke kita. Itu baru adil. Ada masalah apa dengan perusahaan? Lihat, kekacauan ini ulahmu. Perusahaan sedang krisis sekarang. Bagaimana kau jelaskan ini? Ada apa, Yunxi? Yunxi, apa yang terjadi? Perusahaan baru saja memproses pengiriman. Aku tidak periksa, menyeluruh hanya sekilas saat menandatangani. Kini mereka menyelidiki, mereka menuduh itu ancaman bagi keamanan negara naga. Mereka menyalahkanku, bahkan tuduh aku pengkhianat. Xiaoming, aku tak tahu apa-apa. Aku tak akan pernah merugikan negara naga. Tenang. Pasti ada orang yang mengatur ini. Shen Yunxi, aku salah menilaimu. Kukira kau polos, selalu berlagak lemah dan tak berdaya, berpura-pura korban. Tak kusangka kau begitu ambisius. Pengiriman itu terlarang untuk semua, tapi kau nekat urusi. Kau menyeret perusahaan ke dalam bencana ini. Wanita serakah. Karyawan baru berambisi. Ingin cepat kaya, tapi ini sembrono. Kau membahayakan seluruh perusahaan. Apa yang harus kita lakukan? Mendapatkan beruntung pada perusahaan ini. Yunxi bukan bermaksud marah. Sebelum bertindak, gunakan otakmu. Pikir matang-matang. Tak ada yang gratis. Aku hindari barang itu karena alasan kuat. Tapi kau langsung ambil langkah besar. Tentu saja itu mencurigakan. Kau membahayakan keamanan nasional. Kau akan tanggung jawab penuh. Ini tak mungkin benar. Barang itu selalu aman. Aku periksa catatan semua bersih. Bertahun-tahun, tak pernah ada masalah. Kenapa sekarang? Mengapa ada masalah? Pasti ada alasan lain. Masalah besar ini alasan tak berguna sekarang. Lebih baik serahkan sahammu ke tim. Itu bisa tenangkan semua. Atau dia hadapi akibatnya. Sekarang walau kita diam, pihak berwajib tak akan biarkan ini. Tunggu, biarkan aku jelaskan. Aku benar-benar tak tahu. Saat inspeksi terakhir pengiriman itu, bukan tanggung jawabku. Aku hanya tanda tangan dokumen saja. Hanya tanda tangan? Ini tidak masuk akal. Sebagai pemegang saham mayoritas dan perwakilan hukum perusahaan ini, bagaimana bisa kau tak paham pentingnya menandatangani? Setelah kau tanda tangani, semua tanggung jawab jatuh ke pundakmu. DAT, untuk apa ada ketua kalau begitu? Shen Yunxi, dulu kau mati-matian mempertahankan sahammu. Sekarang menyesal? Kau tidak kompeten. Seluruh perusahaan hancur karenamu. Puas sekarang?
Jangan ikut campur. Stop konspirasi. Lagi pula, kau membahayakan negara naga dengan barang ilegal. Perusahaan akan bangkrut. Karena kau pemegang saham bisa masuk penjara. Kau harus mundur sebagai ketua, bagikan saham, selamatkan perusahaan, dan bertanggung jawab. Aku akan memperbaikinya. Berikan waktu padaku. Waktu, kumohon. Cukup. Skandal ini akan terbongkar. Bisa kau tangani dampaknya sendirian? Serahkan sahammu diam-diam. Jangan libatkan kami. Bagikan ekuitasmu ke kami semua. Akal bulusmu sudah jelas terlihat. Masalah ini tidak sesederhana itu. Urusan perusahaan bukan urusanmu. Kau tak berhak ikut campur. Dokumen transfer saham sudah siap. Setiap kami yang urus. Sendirian kau tak bisa bebani perusahaan. Sendiri makanya terpenyitan. Tanda tangan, aku akan mohon pada Sovereign Blade Master untuk pengampunan. Mungkin penjara bisa dihindari. Lawan kami. Hadapi kehancuran. Baik. Aku akan tanda tangan. Tunggu. Timku sedang menyelidiki. Xiaoming, kamu bukan pemegang saham perusahaan. Tak ada hak suara di sini. Tunggu di luar. Kamu dan Shen Yunxi adalah persenasial. Mengkepung kuatmu kalian berdua adalah resep bencana. Xiaoming, jika kau tak mau dia menandatangani, kau yang harus membereskan ini. Perselisihan kecil ini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Xiaoming, ini bukan perselisihan biasa. Ini antara perusahaan dan kerajaan naga. Jangan ikut campur. Aku tak akan menyeretmu. Mereka tetap ingin menjatuhkanku. Menurutmu apa yang mereka incar? Kamu tidak mengerti. Kamu tak pernah bekerja di sini. Tahukah kamu isi kiriman itu? Itu barang selundupan. Ini ilegal. Bocah, jaga mulutmu. Ini bisa berkembang di luar kendali. Tidak sebanding risikonya. Dulu aku lebih liar daripada kamu. Tapi kenyataan membuatku menyerah. Jadilah lebih realistis. Yunci, jangan khawatir. Aku yakin seseorang sedang mencoba menjebakmu. Segera akan jelas. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa pasukan mau membantumu? Ini masalah serius. Berhenti membual. Tak masuk akal? Aku kapten pasukan. Shen Yunxi, kamu perwakilan hukum Sheng Yun. Karena menyelundupkan barang ilegal, perusahaanmu akan ditutup. Ikut kami untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan. Aku tak bersalah. Aku tidak bersalah. Sekarang kau takut ya? Cepat, serahkan sahammu sekarang. Baru kau bisa pergi dengan bersih. Setidaknya, kau tak masuk penjara. Berhenti memaksanya. Biar dia renungkan ini. Kau mau perusahaan ini ikut hancur bersamanya? Ini didirikan oleh ayahnya sendiri. Sekarang malah ditutup karena dia selundupkan barang terlarang. Aku... Jangan takut. Tak ada yang bisa memaksa jika kau menolak. Pasti ada yang memalsukan bukti. Dasar bajingan. Berani meragukan hakim. Dasar pengkhianat. Siapa klub kami kopi cecek? Kami tak pernah bongkar dengan ini. Jauhkan kami dari masalahmu. Aku kagum imajinasimu, tapi sayangnya bukti sudah jelas. Perkataanmu tak ada artinya. Hari ini aku bawa Shen Yunxi untuk interogasi. Sentuh dia, tanggung akibatnya. Aku bukan bertindak untuk diri sendiri, tapi untuk negara naga. Kau mau memberontak? Xiaoming, hidupku selama ini dihiasi kehormatan dan integritas mempertahankan negeri naga bertahun-tahun. Aku tak akan pernah melakukan pengkhianatan terhadap negeri. Ucapanmu lebih manis dari lagu. Kalau begitu buktikan dengan tindakan nyata. Wanitamu terlibat aktivitas ilegal, kau masih melindunginya? Bukti tak terbantahkan. Berhenti menyangkal, hadapi kenyataan dengan pasrah. Jangan coba-coba menjerumuskan perusahaan. Kau sudah membuat banyak masalah bagi perusahaan ini. Mengaku saja. Jangan libatkan kami. Kalau tidak, sahammu akan kami ambil dengan paksa. Kasus ini punya saksi dan bukti sudah diverifikasi. Dasar pembelaanmu kini tak ada artinya. Shen Yunxi, sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Serahkan saham dan berlututlah. Barangkali ku bela pengampunan untukmu. Ku bilang tidak. Takkan kubiarkan siapapun menyentuhnya. Xiaoming, kau melewati batas. Kau bukan lagi Sword Sovereign legendaris. Kini kau hanya anjing liar. Mereka akan menghancurkanmu seperti semut dengan mudah. Dia tahu identitas asliku. Ini pasti ulah Zhao Tianhao. Xiaoming, lebih baik ku tanda tangani untuk melindungimu. Hah, nah, baru baik. Cepat tanda tangani. Tanda tangan sekarang. Tak ada penundaan lagi. Tunggu. Hasil investigasiku menunjukkan jika ada masalah itu ada di barang kiriman itu sendiri. Para ahli akan mengonfirmasinya dalam waktu singkat. Bisa kau periksakan. Baiklah. Tapi jangan lupa dokumen di tanganku ini sudah diakui secara resmi oleh Kerajaan Naga. Meragukannya sekarang sama saja meragukan seluruh pasukan militer kita. Jika pemeriksaanmu gagal, akan kutahan kau bersama mereka semua. Lupakan saja.
tak usah dipikirkan. Kita terikat bersama. Selama aku di sini, takkan ada yang menghinamu. Dasar orang bodoh, naif. Hasil pemeriksaan ada di sini. Berasi, beransur, kau main keluh kuburanmu sendiri. Kau tak tahu batasan. Gubernur Jiang, mengenai urusan tadi ada perkembangan? Baik. Dalam 10 menit, hasilnya akan keluar. Bahkan 10 hari pun, kau tak akan temukan apa-apa. Orang luar tak mungkin bisa mengakses data rahasia perusahaan kami. Bocah ini sok jago bicara. 10 menit cuma waktu untuk merokok. Mustahil. Ya, itu memang terlalu pensiun tak berhukum. Berani tapi tak tahu malu. Masih ikan dia lolos hari ini. Kesempatan terakhir, dalam 10 menit berlutut dan minta maaf padaku dengan benar, merengek minta ampun panggil aku kakek Zhou. Baru mungkin aku mengampunimu. Jika tidak, akan kulemparkan kau dan perempuanmu ke penjara, membusuk di sana seumur hidup kalian. Mengerti? Kapten Zhou memberimu kesempatan. Bersujud sekarang. Siapa berani menyuruh Tuan Xiao berlutut? Siapa berani suruh Tuan Xiao berlutut? Bocah brengsek. Bukannya dia tidak ada hubungan sama Gubernur Jiang sama sekali. Cuma bantuan kecil. Satu bantuan sederhana bisa berpengaruh ini. Anak muda tadi bicara seperti sedang perintah. Dia jelas dekat dengan miliarder Ye. Tuan Xiao, ini laporan investigasi. Yang Tuan minta, silakan diperiksa. Dole, jangan bilang kau tak terlibat. Kolonel, aku tak bersalah dalam hal ini. Aku tak tahu bagaimana mereka melajaknya ke sini. Aku benar-benar tak terlibat. Foto ini diambil setengah jam sebelum pengiriman. Kargo sudah melewati pemeriksaan. Orang-orangmu memanipulasi secara diam-diam untuk menjerat perusahaan kita. Benarkah? Kolonel, kau harus tegakkan keadilan. Kau tahu aku tak perintahkan ini. Kau harus lindungi aku. Aku tak akan selamat di penjara. Beraninya kau menuduh palsu korporasi Sang Yun. Kau paham konsekuensinya? Kasihanilah, Yang Mulia. Ini ulahmu? Aku sudah hapus ancaman ke negeri naga. Persoalan ini selesai di sini. Kau tak punya nyali untuk rencana seperti ini. Dalangnya pasti Zhao Tianhao si pengkhianat. Berani fitnah mentorku. Kau celaka. Sok jago. Sekarang, ada keberatan? Dengarkan baik-baik, mulai sekarang siapa berani ganggu Yun Shi akan kuhapuskan total dari Yun Cheng. Berkat bantuan Gubernur Jiang, kita selamat dari krisis ini. Siapa sangka? Song Qian dan Zhao Tianhao bisa sejahat ini? Pakai barang selundupan untuk menjerumuskanku. Hati-hati itu penting. Santo Agung meramalkan rencana mereka ke kau dan Sheng Yun Corp. Makanya Gubernur Jiang pasang pengintaian. Sekarang kita tahu rahasia kotor mereka. Begini rupanya. Terima kasih Kakak Xiaoming. Aku selamat dari musibah. Plot Zhao Tianhao menjerat Yun Shi dulu, lalu mengusirku. Pendekar langit cuma pakai taktik licik. Aku akan hancurkan dia nanti. Santo Agung Zhao Tianhao ancaman. Raja Iblis akan bergabung. Kita harus siap. 3 tahun ini lukaku sembuh dengan kemajuan pesat. 3 hari bertapa akan tingkatkan kekuatanku ke level baru. Lalu aku sendiri akan musnahkan Zhao Tianhao dan Sekte Iblis. Selamat. Sovereign ilahi kultivasimu telah mencapai tingkat alam surgawi. Perseteruan dengan Zhao Tianhao harus diselesaikan sekarang. Sovereign ilahi, semua murid setia telah berkumpul di Cloud City menanti perintahmu untuk membersihkan pemberontak dan memusnahkan kejahatan. Aku telah menghubungi sekte-sekte bela diri se-Indonesia untuk mendukung pernyataan terbukamu melawan Zhao Tianhao dan Sekte Iblis. Baik. Xiaoming, wanitamu Shen Yunxi ada dalam penjagaanku, datang sendiri ke dermaga jika ingin dia kembali gudang di Cloud City. Dimengerti. Aku akan ke sana lukai dia, sedikit saja kalian semua mati malam ini. Sovereign ilahi, pergi sendirian terlalu berisiko. Kami harus menemanimu. Tidak perlu. Ini urusanku dan Zhao Tianhao akan kuselesaikan sendiri, tetap pada rencana. Seperti perintahmu. Sovereign ilahi, tetap waspada. Tak percaya sudah 3 tahun berlalu. Sang Tuan Suci masih hidup. Andai dulu kita tidak gagal, tak akan ada masalah seperti ini. Sana jangan khawatir. Semua sudah kusiapkan. Dia kira bisa menjatuhkanku dari tahta Tuan Suci. Khayalan belaka. Saat dia datang, akan kulihat langsung. Apakah dia masih tersisa kewibawanya yang dulu?
sang penguasa pedang. Kekuatanmu sekarang mengalahkan semua. Kau penguasa tertinggi. Mulai sekarang, ku harap bimbinganmu. Tenang saja ya, setelah kuhancurkan Xiaoming, keluargamu akan jadi keluarga terkuat di Cloud City. Kami berutang segalanya. Aku tak akan mengecewakanmu, tuanku. Xiaoming, benarkah dulu Tuan Suci? Memang sure. Tapi itu sudah masa lalu. Datang ke sini sekarang dia cuma kodok yang tenggelam. Bisa kutaklukkan sendiri. Sang penguasa pedang menang. Xiaoming si Tuan Suci. Dia tak layak membersihkan sepatumu. Song Qian. Gonta-ganti pria begitu cepat sungguh mengagumkan. Sayang, sebaiknya kau khawatirkan nasibmu sendiri. Setelah kami urus Xiaoming, kau akan jadi mainan orang. Siap-siap saja. Apa si bodoh Xiaoming itu berani muncul? Aku datang. Xiaoming, ternyata kau yang selama ini bersembunyi. Masih berani bernapas. Kecewa melihatku masih hidup. 3 tahun silam, kau menyergapku. Para elit sekte iblis tumbang di bawah pedangku. Kekuatan sekte kalian hancur untuk selamanya. Xiaoming, jangan terlalu congkak. Hari ini akan jadi nafas terakhirmu. Zhao Tianhao dasar pengecut hina. Cuma bisa menyergap, itu saja caramu. Tak ada kemajuan. Sebagai raja pedang baru, kau tetap anjing kotor, takkan pernah dihormati. Xiaoming, berani bicara omong kosong saat ajal menghampiri? Ku hargai nyalimu bocah. Melapsmu abur otak. Sekarang keluar pahamu di tanganku. Coba lari sekarang. Xiaoming, tinggalkan aku. Selamatkan dirimu. Jumlah mereka lebih banyak. Tak mungkin menang. Yunxi, 3 tahun ini, hanya kau yang mendukungku. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Betapa mengharukan. Xiaoming, belas kasihan adalah kelemahanmu. Kau takkan bisa kalahkan aku. Zhao Tianhao, kau tak tahu malu. Monster tak berperasaan. Tenggelam dalam kekuasaan dan nafsu menguasai. Tak ada penebusan. Bunuh 1 kau penjahat. Bunuh jutaan kau Raj. Bantai 90 juta. Jadilah penguasa tertinggi. Jauh di atas pemahaman naifmu. Xiaoming, wanitamu terikat di sini. Untuk menyelamatkannya, berlutut dan merangkak. Mohon ampun pada Maharaja Pedang. Aku, Xiaoming, hanya berlutut pada langit dan keluarga. Cacing itu tak layak menerima tundukku. Mustahil. Xiaoming, kau bukan lagi sang guru terhormat dulu. Sang Maharaja tak perlu mengotori tangannya. Tuanku biar hamba yang urus. Baiklah. Ayo hadapi takdirmu. Darahmu akan mensucikan pedangku. Kau kira kau masih Raja Suci yang perkasa? Sekarang kau cuma orang lemah. Lihat aku penggal kepalamu. Xiaoming, kau tak bisa lawan penjaga Phoenix Biru. Mengaku kalah daripada dipermalukan. Jangan buang nyawamu. Saat Phoenix Biru menyerang, Xiaoming pasti tumbang. Tentu saja, Phoenix Biru adalah bintang baru. Atlet tertinggi yang baru mengalahkan yang lama. Kemenangannya atas Xiaoming tak terhindarkan. Dengar Xiaoming, lawan aku kau mati hari ini. Apa yang diketahui orang bodoh ini, manusia biasa. Berkelahi atau tidak, lawan sekarang atau minggir. Kau cari mati. Xiaoming ini masih tangguh. Siapa sangka dia dapatkan kekuatan pedang suci? Kita sama-sama ahli tingkat sains. Bersama kita hancurkan dia. Sabarlah, Xiaoming. Aku sabil dulu. Berlutut. Ku bilang berlutut. Berlututlah. Zhao Tianhao, memperalat wanita, hanya itu kemampuanmu? Tidak bisakah kau beroperasi dengan prinsip dasar? Jika kau berani, turunlah ke sini lawan aku 1 lawan 1. Biarkan mereka menyaksikan siapa pahlawan sejati dan siapa pengecut. Provokasimu takkan berhasil, aku takkan terpancing. Memangnya kenapa? Takut mencoba? Aku akannya ingin kau berlutut. Apa ini? Permainan apa ini? Sang junjungan sampai menyandera? Bukannya kau baru saja membanggakan tidak menggunakan taktik hina? Metode menyesuaikan target. Untuk pria terhormat, cara terhormat. Untuk bajingan, cara tak berperi.
Ini adalah mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Apa tuntutanmu sebenarnya? Apakah King Feng, penasihat kepercayaanmu, prajurit penjaga atau teman ranjang, bagaimanapun nyawanya, akan tukar kebebasan Shen Yunxi? Bertukar? Kau mau pikir aku mau bertukar denganmu? Betul. Wanita, hanya memperlambat pedangku. Mari bermain permainan. Aku akan hitung mundur dari 3. Mari lihat siapa lebih cepat memotong. Yang lambat adalah pengecut. Sungguh tak berperasaan. Dia benar-benar gila. 3, 2. Kau menang. Tantanganku, Xiaoming. Kelemahan terbesarmu adalah rasa kasihanmu. Pakai taktik hina begini, kau tak malu? Pemimpin memang hebat, masih keras kepala. Saat ku penggal kepalamu, kulihat bagaimana kau sombong. Zhao Tianhao berkolusi dengan ketua iblis dan mengacau kerajaan naga. Kau tahu apa ganjarannya? Pertanyaan bagus. Xiaoming, kamu tahu apa statusku sekarang? Sebagai penasihat agung kerajaan naga, pasukan ada dalam genggamanku. Jika aku mau, aku bisa ambil alih kekuasaan dan dinobatkan jadi raja. Dua iblis licik berkomplot bersama. Xiaoming, kau pasti sangat menyesal sekarang. Menyesal membocorkan identitasmu dan menantang kami. Tak kusangka penilaian kakekku begitu tepat. Kau benar-benar pemimpin yang terkenal itu. Tapi apa gunanya? Kau tetap berakhir dalam keadaan menyedihkan. Ajalmu sudah dekat. Keluarga Song dan Zhang akan tunduk pada pemimpin yang baru untuk menuju puncak kejayaan. Perempuan bodoh. Ajalmu sudah mau tiba tapi kau masih tak sadar. Sudahlah, Xiaoming. Aku paling kesal melihatmu berlagak hebat. Kau kira kalian sudah menang? Aku hanya mengambil risiko untuk memancing kalian keluar. Ada apa? Apa katamu? Hukmaya mungkin. Bagaimana anak buahku bisa dikalahkan olehnya? Zhao Tianhao, aku tahu kau kembali untuk balas dendam, jadi aku sudah siap menghadapimu. Hari ini akan menjadi kejatuhanmu dan Raja Iblis penghancur surgawi. Kekuatanmu semakin kuat. Tentu saja, tugasku memberantas kejahatan. Kini aku telah melampaui alam suci. Panggil aku Dewa Agung. Bawa dia pergi. Rasakan perbuatan kalian. Yunxi, maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Bersamamu adalah kebahagiaan terbesarku. Yunxi, ikut aku kembali ke sekte Tongtian. Sudah saatnya untuk membangun kembali sekte dan mengembalikan kejayaannya. Xiaoming, selama kita bersama, aku akan ikut kemanapun.